si iklimnya itu ada suatu intervensi dari luar, misalnya kayak tadi, misalnya ada letusan gunung api yang kuat yang melempar abu vulkanik maupun sulfur dioxide, nanti larinya itu akan masuk ke kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Karena itu para ilmuwan itu biasa ngebor lapisan es. Semakin dia dalam bor, ya, itu kan bisa sampai 5 km, 10 km tebalnya si es itu, ya. Nah, semakin dia tebal ngebor es, ya, makin banyak informasi tentang paleoklimat yang bisa digali gitu. Nah, ini tadi saya bawa beberapa contoh ya. Ntar dulu. Nah, ini nih. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh ice core nih kayak gini, ya. Ini kan pasti di kutub nih. Ice core kayak gini modelnya. Terus Boleh nanya nggak, Pak Wang? boleh sok, langsung aja lah, nggak apa-apa. Oh ya, gini aja, itu tadi menarik sekali, sulfur yang diinjek ke udara akan selalu kembali ke arah kutub selatan atau utara. Itu Ya. kira-kira ada hubungannya sama magnetisme bumi nggak ya? Eh, belum tahu saya untuk itunya, tapi biasanya kalau kalau kita lihat dari sirkulasi ya, sebenarnya dia akan mungkin ada ya, karena kayak elektromagnetik ya. Misalnya gini, Ya. kalau Mas Sofi ingat yang namanya apa sabuk radiasi Van Allen tuh, Mhm. ya, itu kan satu perisai yang melindungi bumi dari partikel-partikel yang bermuatan berbahaya dari kosmik kan, ya. Mhm. Nah, itu juga sama gitu. Jadi begitu si lapisan luar atmosfer itu menangkap partikel-partikel seperti angin matahari atau sinar gamma dari luar gitu, itu ditangkap sama dia. Nah, terus nanti dia Ya. digerakkan ke kutub, ya. Oke. Itu model gerakannya itu kayak kayak kita kalau misalnya ingat dulu waktu ada pelajaran fisika kan ada yang namanya gaya garis magnet ya. Mhm. Nah, gaya garis magnet kan itu menggerakkan gayanya itu akhirnya ke kutub, ya. Masuk ke kutub, nanti keluar lagi di kutub yang lain gitu, ya. Nah, Oke. kelihatannya Oke. pun begitu gitu. Jadi partikel-partikel itu mungkin ada tangkapan dari kutub magnetik bisa ya. Karena kan kutub utara juga hampir bersamaan dengan kutub magnetik kan. Ya, betul. Ya, ya. Mhm. Jadi mungkin seperti abu vulkanik kan, abu vulkanik juga kadang-kadang dia punya sifat magnetik kan, ya. Oke. Kalau dari magma. Nah, dia akhirnya mungkin ditangkap, mungkin seperti itu. Di samping Oke. dia juga memang ada arus sirkulasinya gitu. Ya. Saya yakin itu kan materi juga. Jadi materi baik partikel maupun partikel yang di atmosfer maupun partikel yang di luar angkasa juga itu akan dikubur ke kedua kutub. Makanya kita suka menemukan gejala yang namanya aurora kan, ya. Mhm. Ya. Aurora yang ada di kutub utara, baik yang borealis maupun yang australis di selatan, itu kan sebenarnya partikel-partikel yang berhasil ditangkap oleh si garis gaya magnet itu. Oke. Nah, kelihatannya itu pun sama gitu si sulfat Oke. ataupun abu vulkanik, ya. Oke. Ya. Oke, Mas Tobi ya. Atau Pak Awang mungkin karena bentuknya udah aerosol ya, jadi maksudnya kan itu juga banyaknya kan di kawasan tropis ya, ketika dia kawasan tropis ngeluarin abu dan dia udah masuk ke stratosfer gitu, tadi Pak Awang bilang gitu kan, maksudnya nggak akan balik lagi juga ke kawasan tropis kalau kata saya sih, dia akan ketarik, ya maksudnya karena dia aerosol jadi dia menginikan dunia lebih lebar gitu, kayak gitu juga atau enggak. Dan kalau kayak di tropis kan laju daur materinya juga cepet ya Pak ya. Jadi maksudnya ketika dia jatuh lagi di sini pun dia tidak akan terendapkan gitu. Kalau di sana kan karena es mungkin jadi makanya dia diendapkannya lebih lama gitu-gitu juga mungkin ya. Ya, betul, Dian. Memang kalau kita udah masuk ke stratosfer, nah di Hmm. stratosfer ada juga yang namanya sirkulasi atmosfer, ya. Hmm. Nah, makanya kalau kita punya bahan-bahan vulkanik yang sudah masuk ke stratosfer, yaitu lebih tinggi dari 50 km, kolomnya itu ya. Jadi kolom vulkanik itu harus 50 km. Karena kan Ya. stratosfer itu mulainya di 40-an. Nah, dia akan ngikuti dengan sistem sirkulasi itu. Namanya sirkulasi atmosfer. Nah, sirkulasi atmosfer itu yang Hmm. kemudian membawa sulfur, abu vulkanik yang datang dari daerah tropis, baru dia bergerak ke kutub gitu. Itu memang jadi pertanyaan Dian itu ngikutin sirkulasi atmosfer si bahan-bahan tadi ya, bahan-bahan Iya. vulkanik tadi. Oh iya, Nah, kata saya. kemudian Iya. untuk nyampe ke kutubnya, kan dia perlu mengendap berarti kan, ya, Iya. perlu mengendap sehingga kita terikat di es gitu. Nah, itu yang pertanyaan tadi Mas Sofi tadi.
kemungkinan si garis gaya magnet ikut bergerak gitu, ikut berjalan gitu. Jadi artinya itu ada dua peranan. Pertama, sumber source-nya itu dari daerah tropis ya. Ada ada volcanoes yang meledak, mengeluarkan tinggi sekali, lebih dari 50 km, kayak misalnya Tambora itu bisa sampai 80 km misalnya, kolomnya. Iya. Ya, udah dia masuk ke stratosfer, di stratosfer dia ngikuti sirkulasi atmosfer yang memang tidak balik ke tropis dia gitu ya. Nah, kemudian akhirnya itu yang menyebabkan banyak layer-layer aerosol berkembang di belahan bumi utara kan. Iya, iya. Tuh, Saya ya. pernah lihat museum yang di Jepang juga, yang di Fukuoka, itu tuh mereka ketika Krakatau meletus, mereka layer apa sih tanahnya itu dicek, ada juga Pak lapisan ininya debu. Iya, seperti itu, gitu. Bisa, kalau itu bisa memang abu vulkaniknya memang terlontar ke sana bisa gitu ya. Jadi dia masih di daerah troposfernya gitu, Dian, masih ada di bawahnya gitu ya. Bisa juga dia memang mengikuti sirkulasi stratosfer, lapisan atmosfer bagian atas gitu. Iya. Nah, ya enggak, kalau saya sih dulu selalu mikir karena memang letusannya itu sangat besarnya itu, makanya jadi dia terendapkan juga sampai kutub gitu. Jadi soalnya kan kalau misalnya kayak vulkanik yang misalkan skalanya kecil gitu, dia kan nggak bakalan ter-record di ice core. Ya, memang. Nah, tapi ada syaratnya dulu, Tika. Jadi dia harus dulu masuk ke stratosfer. Karena kalau di stratosfer itu dia akan global sirkulasinya. Jadi harus ada syarat itu dulu. Iya, tapi maksudnya berarti karena letusannya saking besarnya gitu, jadi makanya dia tersirkulasi di situ. Iya, betul. Jadi emang itu saling berhubungan. Karena sirkulasinya besar, berarti kan dia tekanan gasnya gede ya. Nah, karena tekanan gas besar, dia bisa melontarkan abu vulkanik sampai jauh di atas 50 km gitu. Nah, itu yang bikin... Ada salah satu vulkano yang Indonesia, yang maksudnya super vulkano, yang dia menginspiring Edward Munch juga kan, yang The Scream itu loh, painting yang The Scream itu loh. Ya, itu Krakatau kan? Krakatau ya, Pak? Ya, itu Krakatau. Nah, menariknya itu kedua kutub itu punya rekaman yang sama. Jadi para peneliti selalu melakukan ice core baik di kutub selatan ya. Itu biasanya kan banyak research station kan kalau di kutub selatan kan, di Antartik itu ya. Terus karena Antartik kan jadi tempat penelitian banyak negara kan. Nah, kalau di kutub utara biasanya di Greenland ya melakukan drillingnya itu. Tapi dua-duanya di bor gitu. Nah, karena dua-duanya itu muncul dan mereka juga melakukan korelasi ya. Oh, ternyata lapisan abu yang sama. Nah, ini saya ada contoh gambar misalnya nih. Ini kan ice core-nya pada saat baru diambil ya. Baru diambil itu bisa seperti kita kalau di ngebor sumur aja, coringnya kan misalnya per 10 meter, ini juga per 10 meter gitu misalnya. Tapi bisa panjang ice core-nya dan butuh penanganan khusus sehingga dia bisa tetap beku. Nah, ice core-nya itu kan kalau kita lihat, itu mencatat macam-macam gitu. Ini per tahun ini. Ya, ini per tahun gitu. Dan ini kan semuanya materi. Dan materinya sendiri itu bisa diambil. Jadi bisa misalnya gini, misalnya ada abu vulkanik di sini. Misalnya ada abu vulkanik, dia keluarkan itu abu vulkanik itu dan bisa dilakukan analisis secara kimiawi. Misalnya kandungan abu vulkaniknya berapa silikatnya, berapa kalium oksidanya. Nah, itu yang dilakukan untuk Samalas. Jadi Samalas itu melakukan analisis baik dari abu vulkanik yang ada di Lomboknya sendiri ya, dengan abu vulkanik yang dari ice core. Dan ternyata ketika diplot, di cross plot antara sifat kimia itu persis sama dalam satu grup gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa oh itu memang dari Samalas, apalagi sudah di dating ya. Nah, ini sendiri bisa di dating nih, bisa dilakukan dating. Jadi misalnya ini umur berapa gitu ya, umur berapa. Nah, ini contohnya. Nah, kalau udah riset yang kayak gini itu udah riset yang serius kan. Ini contohnya nih, ini contohnya satu gudang workshop untuk ice core ya. Dan ini menurut informasinya ini bisa menceritakan sejarah bahkan sampai 1,5 juta tahun ya untuk sejarah iklim. Oke. Yang kita bicarakan tadi itu kan baru mulai dari 74.000 tahun si Toba itu kan. Itu bahkan kalau kita ngebor esnya lebih dalam lagi, kita bisa bercerita tentang sejarah iklim selama 1,5 juta tahun gitu. Jadi bisa dibayangkan, jadi seolah-olah bumi itu semua mencatat kan. Misalnya Dian tahu lah soal itu ya, cincin pohon ya, ring ya, tree rings itu kan juga sama gitu, bercerita tentang iklim kan. Nah itu semua tercatat gitu. Hanya memang para ilmuwan belakangan taunya kan, oh ternyata
begini. Jadi sebenarnya alam itu mencatat semuanya itu, hanya tekniknya, ilmunya baru belakangan ketahuan gitu. Termasuk penemuan-penemuan yang sekarang kita lihat. Nah, tadi saya cerita di Nat Geo juga sama gitu. Cerita tentang Samalas pun pada awalnya itu yang maju duluan itu adalah para ilmuwan paleo climatologist gitu. Ya, jadi para ahli ilmu iklim purba gitu kan, bukan vulkanolognya. Mereka melihat loh, ini kok ada spike-nya sulfat gitu. Saya lanjut ya. Sebentar, saya langsung ke sini. Nah, ini contoh yang ini aja. Yang Toba ini. Nah, ini Toba di sini kita bisa ngelihat spike-nya kan ini. Nah, ini sebenarnya menarik buat para ilmuwan paleoklimat gitu. Ini tiba-tiba kok ada pasokan sulfur yang sangat tinggi gitu ya. Per ininya tuh tinggi banget gitu. Ini apa gitu? Spike seperti ini. Nah, ini sendiri tahun-tahunnya tahun dating gitu. Jadi kalau kawan-kawan bisa bayangkan ini satu ice core gitu, mereka dating semua gitu. Umurnya dating. Nah, ini kalau sudah diplot, mereka kan mungkin per berapa sampling rate-nya kan diukur kan. Misalnya per 1 feet misalnya, atau per 5 feet katakanlah ya, akhirnya bisa bikin seperti ini gitu. Ini kok ada spike-spike-nya. Jadi spike-spike ini semua punya arti gitu. Ya, semua punya arti spike-spike ini gitu ya. Kesini kan makin muda umurnya kan, kalau kita lihat. Nah, terus, nah ini saya cerita sedikit tentang bagaimana prosesnya. Yang pertanyaan Tika tadi. Jadi kalau kita punya erupsi vulkanik yang besar, ya pasti akan men-trigger yang namanya volcanic winter. Ya, jadi musim dingin vulkanik gitu. Ya. Namanya musim dingin kan selalu bersiklus kan. Ya, kadang-kadang ada musim dingin, kadang-kadang musim panas gitu. Tapi yang namanya volcanism itu bisa mempercepat atau lebih membuat parah gitu ya. Membuat parah atau membuat lama gitu. Jadi summer-nya itu nggak datang. Makanya pada saat si Tambora meletus tahun 1815, 1816-nya kan sering disebut sebagai a year without summer kan. Nah, jadi akhirnya kita bisa lihat, musim dinginnya jalan terus tuh. Ya, nah itu memperparah artinya kan, atau bikin durasi yang lebih lama. Nah, kalau kita punya suatu erupsi gunung api yang besar, nah pasti dia akan mengeluarkan yang namanya abu vulkanik yang sangat halus, dan yang ini nih, sulfur gas ini. Sulfur gas masuk sampai jauh ke stratosfer. Nah, ini kawan-kawan di sini kita lihat, ini namanya troposfer kan, ini troposfer kita. Jadi kalau misalnya cuaca tuh di sini semua ya, termasuk kapal pesawat terbang juga dia ketinggiannya, kalau kawan-kawan ingat mungkin suka diumumkan kita lagi di ketinggian 33.000 feet gitu kan. Nah, itu sebenarnya batas paling tinggi untuk cuaca gitu, 10 km. Ya. Jadi kalau misalnya kita makin naik, itu nggak ada sama sekali, nggak ada fenomena cuaca gitu. Nggak ada awan, nggak ada hujan gitu ya. Nah, tetapi kita sering mendapatkan seperti begini gitu. Pada saat kita sudah naik tinggi sekali ke sini, ya, naik sekali abunya vulkanik ke sini, dia bisa sampai ke stratosfer. Nah, kalau udah masuk ke stratosfer ini sudah zonanya stratosfer di sini nih, ya. Sudah masuk ke zona stratosfer di sininya. Nah, ini nih, ya. Ini udah masuk mesosfer bahkan gitu kan. Jadi artinya ini udah naik sekali tinggi, jauh tinggi ke sini. Nah, kalau yang tadi yang didiskusikan dengan Dian itu, kalau udah masuk ke sini, dia akan tersirkulasi secara atmosferik gitu. Ya, jadi walaupun gunungnya ada di sini, ya nggak ke sini gitu. Dia kemana-mana, baik ke kedua hemisfer, baik ke northern hemisphere maupun ke southern hemisphere gitu kan. Nah, dia udah naik. Jadi di sini bisa dibayangkan kita punya injeksi gas CO2, SO2, sulfur dan fine ash yang naik ke atas. Nah, kemudian dia akan bikin yang namanya aerosol, awan-awan aerosol. Jadi ini sebenarnya bukan awan, tapi itu aerosol gitu, yang dibikin dari abu vulkanik yang sangat halus, gabung dengan sulfur, gabung dengan oksigen dan hidrogen yang ada di sini gitu. Nah, itu yang namanya aerosol. Ya, aerosol itu udah sangat susah untuk dipecahkan gitu. Jadi itu kayak semacam perisai. Nah, perisai yang akan bikin panas, ya. Nah, jadi akan membuat stratospheric gas dan aerosol cloud di sininya. Ya. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya atmospheric opacity. Opacity itu artinya derajat di mana cahaya tidak bisa lewat gitu. Ya, tidak bisa lewat di sininya. Nah, ini akan menyebabkan memang jadi kayak perisai gitu. Jadi kalau kita misalnya di sini punya aerosol cloud, sinar matahari dari luar itu nggak akan bisa untuk nembus ini, ya, nembus si aerosol cloud ini. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah, nah ini otomatis pasti akan mengurangi transmissivity solar, matahari, baik cahayanya maupun panasnya
Padahal kan kita membutuhkan itu buat fotosintesis kan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa semua penanda makhluk hidup ya, biotik ya, manusia, hewan, kemudian flora itu turun semua kelimpahannya. Itu gara-gara memang tidak ada fotosintesis karena dihalangi oleh ini. Ya. Nah, otomatis ini akan mengurangi terrestrial surface temperature. Jadi temperaturnya ngedingin. Nah udah, kalau temperatur mendingin ya semuanya kan banyak sekali efek-efek berantainya kan, ya. Misalnya tanah tidak pernah kering, lunak, ya. Itu yang sebenarnya menjadi penyebab kalau pada saat Tambora meletus 1815, 1816-nya itu kan bukan 1815, masih 1815, beberapa bulan sudah meletus kan si Napoleon itu kan sebenarnya sudah siap dengan meriam sebenarnya. Meriam itu sesuatu yang baru saat itu, ya. Tapi tidak bisa jalan meriamnya karena tenggelam terus, ya, melesok terus gitu. Karena memang tidak ada tanah yang kering. Nah, di situ jadi kalahnya itu kan ceritanya, salah satunya. Padahal mereka tuh udah siap dengan mesin perang yang baru. Karena saat itu meriam tuh baru dibikin gitu ceritanya. Nah, ini yang menyebabkan akan jadi winter, volcanic winter gitu. Jadi artinya semua gunung-gunung yang sifatnya katastrofik, ya, katastrofik dengan VI volcanic explosivity index lebih dari 6 gitu ya. 6, 7, 8 biasanya yang bikin seperti itu biasanya akan bikin volcanic winter. Semakin gede akan semakin parah penyebabnya. Gitu ya. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini gunung-gunung yang tinggi ya kayak gini gitu, ultraplinian misalnya, itu sampai 55 km lebih kolomnya gitu. Ya. Nah, kalau udah setinggi begini, artinya dia udah lewat masuk sini. Masuk ke sininya. Nah, jadi sebenarnya si vulkanik itu hanya menyediakan aerosol seal gitu, perisai aerosol. Aerosolnya didorong oleh kandungan sulfat yang gabung sama fine ash volcanic, kemudian campur dengan uap air dan lain-lain, udah itu jadi perisai yang sangat kuat untuk nahan sinar matahari. Jadi nah kemudian hal yang lain juga adalah yang namanya volcanic ini juga mengeluarkan bromine dan juga klorin. Nah, si bromin dan klorin ini tuh merusak lapisan ozon. Ya, lapisan ozon gitu. Itu udah tambah rusak jadinya kan. Si klimatologi karena vulkanik itu sangat terganggu gitu ya. Nah, otomatis itu menyebabkan banyak rangkaian mengganggu proses kehidupan. Sebenarnya dari awalnya itu fotosintesis sangat diminimalkan aja. Ya, udah fotosintesis diminimalkan, kemudian tanah-tanah tidak kering, udah panen gagal, daerah untuk penanaman juga susah, kemudian penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sanitasi yang jelek muncul, misalnya apa? Tipes ya, pes gitu kan. Nah, itu jadi wabah ya, jadi wabah yang akan menghantui daerah-daerah yang terlanda gitu. Itu yang kita temukan gitu kan. Makanya selalu ada social riot gitu ya, ada selalu kerusuhan sosial habis itu. Ya, karena orang susah makan gitu, susah makan dan lain-lain. Itu selalu diikuti. Kemudian akhirnya juga perubahan politik gitu ya. Itu yang sebenarnya rangkaiannya itu panjang gitu. Padahal itu disebabkan oleh gunung-gunung api yang datang dari Indonesia ya, kebetulan. Ya. Oke. Nah, ini yang tadi didiskusikan dengan Dian ini ya. Nah, jadi awan-awan aerosol seperti begini ya, yang tadi itu hanya penyebabnya. Nah, ini sebenarnya result-nya gitu. Itu prosesnya, ini result-nya, hasilnya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Jadi oleh Rampino and Self, ini banyak penelitian untuk Toba waktu itu. Dia kalau kita lihat skala waktunya itu dari 140.000 tahun sampai ke present time. Gitu. Nah, kita lihat dulu yang si surface temperature ya. Jadi ini temperatur muka laut gitu. Pada saat summer. Ini juga turun gitu. Nah, kawan-kawan bisa melihat di sini ada satu ekstrim ya, titik ekstrim yang pembalikan di sininya atau ekstrimnya berkurang, misalnya gini nih. Dari sini beda gitu, berbelok semua di sini. Jadi ini doglegnya di sini nih. Ini juga sama nih, ya. Ternyata itu sama semua dengan kejadian pada saat Toba meletus. Nah, dari situ juga akan ketahuan 74.000 tahunnya gitu. Kalau 74.000 tahunnya itu datangnya dari dating abu vulkanik yang ada di ice core. Itu dapatnya dari situ, ya. Jadi waktu itu dicari tuh, termasuk coring yang dilakukan di dasar laut Hindia. Jadi waktu itu ada beberapa penelitian geomarine survey yang melakukan coring di dasar laut Samudra Hindia di selatan India. Ya.
Nah, mereka juga menemukan hal yang sama, karena banyak tersebar ke sana kan, abu vulkaniknya, sama umurnya didating semua 74.000. Atau seperti yang tadi Dian ceritakan di Jepang gitu ya, itu juga mungkin 74.000 tahun, termasuk yang di kutub, baik di kutub selatan maupun di kutub utara, itu 74.000 tahun. Nah, tetapi kemudian proses yang tadi terjadi, jadi sebenarnya tidak hanya abu vulkanik, mereka juga eject sulfur oxide kan, naik semua sampai ke stratosfer, di stratosfer dia bikin lapisan aerosol, perisai yang sangat kuat untuk nahan matahari, dan ini penyebabnya semua nih, ya, ini akibatnya semua nih, kawan-kawan bisa lihat. Pertama coba kita lihat ya, di sini kalau kita bisa lihat, di sini rata-rata temperatur mungkin mainnya sekitar 12 derajat Celcius gitu, ya, di daerah-daerah sini nih. Nah, tetapi kemudian begitu ini garis Toba nih, letusan Toba garis ini, ya, kita bisa melihat di sini habis itu turun, ngedrop langsung dan lama ya, kalau kita lihat lama sekali gitu, main di sini masih lama gitu kan. Jadi efeknya itu sangat panjang gitu ya. Kalau kita bisa lihat ini sekitar 40.000 tahun ya, 40.000 tahun dia baru bisa kembali gitu. Ya. Baru bisa kembali ke arah sininya. Oke. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan Dian ini, PBO ini. Ya, PBO itu adalah ini Paleo Bioclimatic Operator. Ya, jadi ini ukuran untuk best possible climate profile. Jadi ini sebenarnya larinya ke climate nantinya ya. Tapi ini sebenarnya berdasarkan analisis pollen record gitu kan. Jadi kalau untuk gampangnya kelimpahan pollen lah. Ya, ini kelimpahan pollen. Kelimpahan pollennya berapa banyak. Kemudian berkurang drastis di sininya kan. Kelimpahan pollen berkurang drastis, baru mulai bagus lagi di sini aja gitu. Ya, di kira-kira Holocene. Ini Holocene itu 10.000 tahun yang lalu, baru oke lagi gitu. Pak Wang, boleh nanya nggak, Pak Wang? Ya, lanjut. Pak Wang, kalau boleh nanya, kira-kira metodologinya mungkin bisa diterangkan sebentar. Kira-kira metodologinya apa ya untuk mengetahui paleotemperatur ini? Seperti yang ada di grafik yang paling sebelah kiri itu. Ya, kalau ini sebenarnya ini gabungan nih, Mas Sofi ya. Jadi gabungan dari, ini kan sea surface temperatur, jadi kan kita nggak mungkin mendapatkan air laut zaman dulu ya. Ya, Oke. ya. Yang kita dapatkan kan air laut di sini ya. Tetapi Ya. semuanya itu diekstraksi, Mas. Diekstraksi dari, nah dari ini nih. Ini contohnya nih ya. Ini ada penjelasannya nih. Yang B nih. Yang B ini misalnya, ini contohnya ini ya. Ini rekonstruksi summer SST. SST itu adalah ini, sea surface temperature. Nah, ini dari Planktonic Foraminifera Assemblage data. Oke. Dari core. Ini dari core, Mas. Deep sea core. Nah, itu ya dari core, Mas. Ya. Jadi, tapi bisa didekati temperaturnya gitu. Ya, jadi kan ada kontrol antara forum tertentu, misalnya hidup di daerah dingin gitu ya, gitu Mas ya. Ada plankton forum yang ada di permukaan, ada yang tempat dingin, ada tempat panas gitu. Dari situ Mas ya, dari coring. Oke. Baik. Nah kemudian PBO dari tadi ya. Yes. Kalau boleh tanya Pak, kalau untuk yang si aerosol itu sendiri Pak, gimana apa yang membuat dia breakdown sampai membutuhkan waktu lama banget nih Pak untuk breakdownnya sendiri Pak? Ya, oke. Dia karena dia cukup kuat nih. Ini kalau kita lihat ini suspensi nih. Yang namanya suspension itu dimanapun kan kuat sekali ya. Jadi suspension antara sulfur dengan liquid particle dalam bentuk gas gitu. Ya, kan seperti di badan kita aja sendiri kan, yang namanya suspensi itu kan susah diuraikan kan. Nah, kan terus ini kan prosesnya harus alamiah ya, harus alamiah. Jadi dia harus terurai sendiri, media. Harus terurai sendiri. Nah, akibatnya jadi lama begitu gitu. Mungkin kalau kita bisa intervensi cepat, kayak misalnya kita ada suspensi tertentu kan kita kasih chemical lagi kan, ya nggak? Kalau dalam ilmu kimia kan, ini ada suspensi, ya udah kita kasih chemical yang bisa menguraikan suspension itu kan, gitu loh. Nah, kalau ini kan alam kan, ini alam, terus tempat yang sangat tinggi dan sangat masif, itu yang susahnya gitu. Kita pun mungkin kalau punya chemical itu kan juga nggak bisa gitu menguraikan itu kan. Misalnya gini, kita punya chemical yang bisa menguraikan suspensi aerosol di atmosfer ketinggian 80 km misalnya. Kita gimana cara melakukan intervensinya mungkin. Ya, pertama kan kita harus punya volume chemical yang sangat besar kan. Terus itu akan efektif atau enggak gitu, ya. Karena kan juga banyak dinamika atmosfer sendiri kan. Nah, akibatnya itu alamiah sehingga tadi kalau kita baca itu yang dari tadi presentasi saya di Nat Geo ya, Toba itu memang maksimumnya itu sekitar beberapa puluh tahun, tapi cooling effect itu bisa sampai 1.000 tahun gitu, baru dia oke lagi. Nah
Seperti yang tadi di sini nih, yang ini juga. Nah, kalau mau dilihat ini kan lama nih, ya. Ini lama. Tadi yang saya sebut ini bisa 40 ribu tahun ini kan. Dari sini 40 ribu tahun. Ini juga sama nih, mencerminkan itu ini rendah terus. Baru dia recover tuh di sini gitu. Hampir semuanya sama kan, recover di sini gitu. Mulai di Holocene. Dari Toba aja Pak, itu satu-satunya. Kenapa? Apakah benar tuh dari Toba aja itu kan naik turun juga kan? Iya, dari Toba. Karena yang paling pentingnya di sini nih. Toba kan di sini nih. Toba di sini. Memang ini naik turun. Tapi habis itu memang yang tadi saya bilang, yang namanya kita punya glasial ya. Kita punya zaman es. Terus kadang-kadang musim zaman panas ya. Yang namanya bumi itu kan selalu terjadi antara hot house dan ice house namanya. Kalau di dalam ilmu paleoklimat gitu. Bumi itu kadang-kadang sebagai hot house. Nah, dia akan bikin panas gitu. Nah, sekarang ini bumi itu sekarang sedang hot house sebenarnya. Dia menuju kita zaman esnya sudah lewat gitu. Jadi sekarang tuh interglasial. Nah, jadi sebenarnya yang namanya global warming itu sebenarnya sudah efek siklus bumi sendiri sedang menuju hot house. Dia baru berangkat dari ice house gitu kan. Tetapi kemudian ada intervensi dari manusia gitu, Aris ya. Jadi artinya bisa semakin cepat datang dan juga bisa semakin parah. Nah, di situ ya. Jadi begitupun dengan volcanism. Coba kalau kita lihat, memang betul Aris bisa bilang ini sirkulasi kan, naik turun. Itu siklus. Itu juga sama nih. Naik turun gitu, naik turun. Seperti sea level kan. Ya. Yang namanya muka laut juga sama gitu, turun naik. Tetapi kalau kita lihat sesudah kita dapatkan Toba meletus di sini, kok nggak balik lagi, nggak recover lagi apa yang terjadi gitu. Ya, ini kenapa nggak balik lagi ke sini? Ini kenapa nggak balik lagi ke sini? Ada apa? Ini juga sama gitu. Ya, jadi artinya di sini kita bisa yakin itu Toba penyebab utamanya. Ya, jadi dia menghilangkan siklus. Coba, yang PBO ini jelas banget kan? Di sini siklusnya misalnya per 10.000 tahun gitu. Per 10.000 tahun. Oh, di sini enggak. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba di sini 50.000 tahun nggak ada apa-apanya nih. Kelimpahan si polen tiba-tiba hilang gitu. Ada apa? Pasti gara-gara ini dong. Ya. Kalau kita melihat antara cause and effect, ya pasti ini penyebab utamanya gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Sekarang nanya dong, satu dong, ya. Belum lanjut. Ya, Tika. Itu lanjut. Apa sih, berarti kalau gitu si Krakatau sama si Tambora nggak begitu kelihatan ya kalau secara global climate hasil letusannya? Padahal kan mereka super volcano. Ya, maksudnya dari grafik ini ya? Ya, nggak kelihatan. Karena ini kan kalau si Tambora kan masih muda. Tambora kan masih 815 ya. Masih di zaman modern. Kemudian si siapa tadi, apalagi Krakatau 883 nggak kelihatan tik di sini tik. Ya nggak kelihatan. Skalanya dia bukan 0 tuh bukan sekarang gitu? 0 sekarang. Jadi tapi kalau kita plot 815 ini deket banget di sini kan. Jadi kan kalau misalkan super volcano mestinya nggak kelihatan jadi dingin lagi gitu? Enggak. Walaupun ada mendingin, nanti ada ukuran yang lebih jelas. Terus gini, kenapa Toba begitu sangat signifikan menyebabkan fenomena paleoklimat yang sangat menyimpang ya? Karena dia saking besarnya, begitu besarnya. Tadi saya ceritakan yang namanya Toba itu melempar sampai 2.800 km kubik. Coba bayangkan ya. 2.800 km kubik ejektanya itu, si material yang dikeluarkannya. Sementara Tambora itu diperhitungkan sekitar 60-80 km kubik. Tuh ya. Terus berapa tadi? Sorry Pak, Toba berapa Pak? 2.800 km kubik. Oh, okay. Nah, sementara Tambora itu hanya sekitar 60-an kilometer kubik. Samalas walaupun sulfurnya tinggi sekali, tapi dia paling hanya sekitar 40-45 km kubik. Ya. Terus Krakatau itu hanya 18 km kubik. Jadi Toba itu dwarf other volcano gitu, ya. Gede banget. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kita efek itu sangat luar biasa. Toba itu matiin Toba itu kalau sekarang analoginya ini gunung api apa ya? Yang ukuran. Nggak ada udah ya. Nggak ada. Baik di Indonesia maupun di dunia nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi itu paling besar di Pleistocene lah, di 1 juta tahun terakhir. Mungkin dulu ada, tapi kan kita harus rekonstruksi recordnya. Nah, ngomong Tika, itu di Kopo udah malam juga apa masih sore? Udah malam.
Oh. Udah malam, subuh. Tahu Dikir- aja, Jadi pengen tahu ya. Telat sih tadi. Di Kirton juga bentar lagi adzan subuh. Tuh kan bener sama. Kita mah pinggiran mah kayak gitu, Kang Aris. Pada di Kang Aris. Terima Masih kasih. lama. jadi secara skala emang jauh banget ya Pak. Jauh banget. Jadi tidak imbang. Jadi sebenarnya kalaupun kita sebut si Toba itu skala 8 ya, itu kan maksimum 8 ya. Itu sebenarnya jauh di atas itu gitu. Tapi kan nggak ada pengukurnya gitu. Udah off scale lah. Dia udah overscale beberapa kali gitu si Toba itu. Ya. Oh, Nah, satu oke, lagi. kita lanjut. Maaf Pak, jadi Ya. tadi ngukur berapa besar ejekta si Toba itu dari besarnya si Danau Toba sekarang ya? Dari situ diukur, kemudian dari banyak sekali materi yang banyak sekali data-datanya sih. Karena ini kan rekonstruksi kan. Iya. Karena itu kan Sama 74.000 tahun yang lalu ya. Virologi. Ya, jadi dia harus semua dicari, diukur. Tapi karena ini sudah dipublikasi di jurnal ilmiah, itu udah diakui lah ya. Karena nggak ada yang menolak lagi gitu ya. Emang udah di situ 2.800 km kubik isinya. Nah, oke, saya cerita lanjutannya. Nah, ini yang namanya susceptibility, ini magnetic. Jadi ini tentang magnetism. Nah, ini diukur, kalau kawan-kawan lihat, itu diukur di tanah loess. Loess itu adalah tanah hasil endapan gurun ya. Endapan gurun dilakukan di sentral Cina gitu. Jadi di situ juga menarik gitu ya. Kenapa harus di tanah loess? Karena mungkin dia tanah loess itu bisa lebih punya sifat magnetism ya. Nah, jadi dia melakukan coring juga gitu, melakukan coring di tanah loess di Gurun Gobi mungkin ya, karena ini di sentral Cina kan. Dilakukan di Gurun Gobi. Nah, dia kemudian diukur susceptibility magnetiknya. Jadi ini ternyata beda juga gitu membaca ini. Nah, ini bisa kita lihat ternyata kalau Paleosol itu tanah tua itu ya, tanah purba itu kalau dia di lingkungan yang hangat ya, itu lebih tinggi susceptibility magnetism. Jadi lebih magnetik sifatnya. Ya, lebih magnetik sifatnya dibandingkan yang dingin. Nah, kalau dingin jadi ini ada coring di tanah loess di Gurun Gobi ya, itu akhirnya bisa mengeluarkan magnetisme seperti ini diukur gitu ya. Nah, tanah yang panas, tanah loess di situ itu berhubungan dengan bisa menunjukkan parameter yang ininya tinggi. Ya, tinggi di sininya. Nah, kemudian ternyata di sini ada beloknya juga di sekitar sini gitu. Nah, ini mulai dingin. Jadi ini sebenarnya cerita tentang dingin semua daerah sini nih. Kejadian dingin. Ya, jadi ini yang namanya volcanic winter tuh di sini semua. Ya. Nah, sekarang yang namanya oksigen 18 isotop. Jadi ini diukur di coring juga di es. Ya, di coring di es atau dia di coring di dasar laut juga bisa. Yang jelas kita mengeluarkan kan yang namanya air laut itu kan kalau kita bikin coring kan selalu ada airnya kan. Kalau kita peras tuh ada air konatnya gitu. Jadi air yang masuk ke dalam butir-butir batuan. Nah, itu bisa diukur ininya, oksigen isotopnya, ya. Nah, itu menunjukkan sejarah air laut purba gitu ya. Nah, ternyata sama juga gitu, ya oksigen isotop pada saat hangat itu mainnya di sini gitu, ya. Mainnya di sekitar sini. Di sini ada nolnya di sini positif 10, di sini minus 10 per mil. Ya, kita kan kalau main isotop kan perbandingannya sangat kecil, jadi per mil perbedaannya dari standar. Gitu. Nah, ini juga sama di sini, belok di sini nih. Jadi air laut purbanya juga belok gitu. Jadi ini air laut purba yang menunjukkan ini hangat. Ya, itu air laut purba hangat, nah ini sementara air laut purba yang lebih dingin. Nah, terus kalau kita lihat recovery juga baru-baru kok. Ini recovery baru kira-kira di 10.000 tahun terakhir ya, hampir di 10.000 tahun terakhir lah di Holocene mulai gitu. Jadi dulu tuh bumi tuh cooling gitu, cooling effect. Dan ini meniadakan yang namanya siklus. Kalau kawan-kawan lihat ini kan siklus nih. Siklus per 10.000 tahun. Di sini nggak ada siklusnya gitu, ya. Jadi artinya si Toba itu menghilangkan siklus yang harusnya dingin panas. Seperti yang tadi saya bilang, bumi itu dari sejak dia itu ya selalu kadang-kadang ice house, kadang-kadang hot house, ice house atau hot house gitu ya. Nah, ini enggak gitu. Ini meniadakan siklus, ya. Itu dari penelitian yang namanya stage-nya oksigen isotop. Yang namanya SPECMAP itu satu proyek, nama proyek untuk pemetaan air laut purba. Jadi itu dilakukan oksigen isotopnya, ya. Nah, kemudian kalau ini debris dari ice rafted, jadi bongkah-bongkah es, ya.
bongkah-bongkah es diukurnya dari mana ya sama juga gitu. Jadi pengukurannya semua diturunkan dari coring atau dari mana, akhirnya dia bisa dilakukan rekonstruksi, kira-kira gitu ya. Tadi yang pertanyaan Mas Sofi kayak gitu juga sama. Jadi ini diambil dari coring, dari data ice core atau data sedimen laut gitu. Terus kemudian dia bisa melakukan rekonstruksi ke datanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat persentase bongkah es mulai sesudah ini tinggi malah, ya tinggi. Jadi bisa ditunjukkan bahwa ini daerah dingin, sehingga banyak sekali bongkah-bongkah es turun. Jadi ini zaman-zaman glasial seolah-olah. Tapi bukan glasial yang karena cyclus, ya, bukan karena cycle gitu, tapi karena volcanic winter. Nah, artinya buat kita mudahnya ini kesimpulan yang menunjukkan bahwa di sini ada toba meletus hebat, ya, dan diperhitungkan 2.800 km kubik material yang di-eject-nya ya, dan dia melemparkan sulfur yang sangat tinggi ke tempat yang sangat tinggi di stratosfer, memberikan suatu lapisan aerosol yang sangat kuat gitu ya, yang sangat kuat untuk menahan matahari datang, sinar matahari datang, ya, dipantulkan. Bahkan yang namanya aerosol itu bisa jadi pantulan gitu, karena opacity index yang tadi itu, yang derajat matahari tidak bisa lewatnya itu tinggi, akhirnya dia mantul lagi gitu, mantul ke sana, ke luar lagi, ya, itu yang menyebabkan dia tidak bisa jadi kehidupan jadi normal gitu di bawah itu. Nah, jadi artinya selalu yang namanya volkanik semakin dia kuat, semakin banyak material yang dilempar sama gunung api itu, semakin iklim itu berubah. Semakin iklim berubah, semakin mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan semuanya, baik flora, baik fauna, manusia juga gitu. Nah, itu bisa dibayangkan kalau terjadinya sekarang gitu, ya. Gitu. Seperti ya kasus-kasus kayak wabah-wabah itu juga sama kan? Karena sanitasi jelek ya. Nah, itu dalam skala kecil. Kalau skala yang jauh lebih kecil, kita dapatkan itu di Tambora dan Samalas. Nah, itu kan sudah abad modern kan, apalagi Tambora itu kan banyak penelitian, banyak laporan. Bahkan Samalas yang 1257 pun sudah ada banyak berita-berita. Kan itu kan 1257 kan di Inggris sudah maju kan. Itu sudah zaman Raja Henry III waktu itu ya. Jadi itu sudah maju sekali. Nah, itu tercatat semua gitu. Semua social unrest karena volcanism itu sudah tercatat semua di berita-berita di Inggris ya. Itu yang kemudian menjadi berita. Ada apa nih? Penyebabnya itu apa? Si culpritnya itu apa gitu? Si penyebabnya itu apa? Itu yang kemudian menarik ya. Dan akhirnya ternyata dari Indonesia gitu ya, dari gunung-gunung Indonesia. Kira-kira gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, Pak ini juga sama. Pak, ya. Satu lagi Pak, yang PBO ya Pak ya, indeksnya itu bisa minus itu kan, kalau keanekaragaman minus sih enggak ya Mas, kalau mau 0 gitu ya Pak ya. Kalau ini minus, ini menyatakan apa ya Pak ya? PBO aja. Nah itu Dian. Karena seperti yang tadi saya bilang, ini kan hasil multivariate statistik Dian. Jadi ini, tapi untuk gampangnya itu, gampang mengartikannya kelimpahan polen lah gitu ya. Tapi ini kan sudah hasil data olahan Dian gitu. Jadi artinya itu punah Dian, punah. Jadi ada kepunahan. Jadi ada kepunahan. Jadi penambahannya kecil, ini bahkan bukan nambah, malah punah. Jadi hilang gitu. Itu yang kemungkinan negatif, Dian. Gitu. Jadi ini sebenarnya PBO itu bukan the real data of pollen abundance, bukan. Tetapi itu adalah relatif. Jadi itu kan hasil olahan multivariate statistik tuh. Jadi ini artinya sampai turun banget gitu. Berarti ini negatif gitu. Banyak yang punah di sini berarti kan. Gitu Dian mengartikannya, ya. Oke. Nah, terus sekarang saya ambil yang lain. Ini juga sama nih. Ini juga dari Biologic ya. Itu kalau kawan-kawan lihat, ini 90.000 sampai 10.000 nih. Jadi ke sini makin muda nih. Nah, di sini kalau kita lihat ini 3 taxonomic group. Ada penelitiannya di daerah ini, di Danau Monticchio, ya, Monticchio di Southern Italy gitu. Ada penelitian khusus di sana. Ternyata grup-grup taksonomik untuk pohon itu turun gitu. Turun ininya, grup taksonomiknya, ada pernah penelitian. Jadi kalau di sana masih tinggi ya, kalau kita lihat ya, tinggi di sini, kan mainnya kalau kita lihat ini 90% grupnya ada gitu. Grupnya. Tiba-tiba habis toba malah terus di 74.000, turun sekali ke sini kan. Jadi kalau kita rata-rata di sinilah. Ya, jadi kalau rata-rata taksonomiknya kira-kira 40%, tadinya mungkin sekitar 80% gitu tadinya. Tadinya 80%, sekarang jadi 40%, setengahnya turun.
Lagi-lagi dia baru recover di Holocene di sini. Gitu, ya. Itu untuk taksonomi grup gitu, untuk grupnya pohon kan, untuk pohon taksonomi grupnya. Nah, ini dilakukan untuk pollen lagi nih. Untuk pollen tapi dilakukan di peat bog. Jadi ini daerah rawa ya. Jadi untuk pollen-pollen tanaman rawa kayaknya nih di daerah Belfort di Prancis bagian timur gitu. Ini juga sama gitu. Sama ya. Kalau kita lihat persentasenya turun. Langsung turun di sininya nih. Nah, di sini turun. Baru recovernya juga sama tuh. Kira-kira dimulai sini lagi gitu. Jadi lebih kurang sama. Nah, artinya kalau kita lihat ini si erupsi Toba itu menghancurkan dunia flora. Ini yang saya sebut sebagai genetic bottlenecking. Kayak leher botol gitu kan, tadinya gede, tiba-tiba jadi mengecil kan. Nah, bahkan ada yang punah, itu yang tadi Dian tanyakan kok negatif itu, karena ada yang punah di situ. Ya? Iya. Baik, oke. Iya Pak, udah Pak, nanti saya di-remove Kang Denny nih. Nanya terus. Gak apa-apa. Kan jadi buat pembelajaran buat kita semua kan, kalau Dian nanya kan itu juga jadi pembelajaran buat semua kan. Gitu loh. Mungkin yang lain juga sebenarnya. PBO tuh Pak, dari awal PBO tuh. Dari belum ada meeting, tanya PBO. Bukan PPO ya, bukan Papung Oil. PBO. Prebiotik. Nah, sekarang ini ke manusia nih. Ini ke manusia. Jadi sebenarnya istilah bottlenecking itu dari manusia sebenarnya. Nah, tapi ini kan itu juga perhitungan relatif kan, orang juga nggak mungkin menghitung berapa banyak dulu sebelum Toba meletus, berapa banyak populasi manusia kan. Sesudahnya berapa nggak mungkin kita lakukan penelitian seperti itulah. Tapi bisa dimodelkan. Ya, karena ini tapi ininya nyata nih, ya. OES ini nyata ininya. Ya, ada yang mau nanya? Enggak ya? Oke, ini OES itu nyata nih. Jadi OES itu ini, oksigen isotope state, dari yang tadi itu. Yang tadi kita lihat kurva oksigen yang ini ya. Nah, ini kan diturunkan dari situ juga, tapi ini yang oksigen. Nah ini bisa jadi level gitu. Bisa jadi level. Jadi oksigen isotope state 5, kita yang dari yang paling tua, dan itu bisa diukur umurnya dari 130.000 tahun sampai 73.000 tahun years ago. Ya, jadi itu itunya. Dan di sini lingkungannya itu adalah panas dan lembab. Jadi mirip di Indonesia lah, di daerah tropis gitu ya. Hot and humid gitu di daerah sini. 130.000. Dan ini saat itu population banyak gitu. Ini kalau kita lihat kan population-nya bisa sampai 10.000, bisa sampai banyak lagi kan. Nah, angka ini nih. Ini angka 0 nih. Populasi 0 di sini. Nah, di sini itu banyak gitu. Makin sini makin banyak, tapi ini relatif angkanya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini banyak banget gitu manusia. Ya relatif ya, karena angka relatif. Nah, itu ada di OAIS 5. Karena kemungkinan OAIS 5 dia berhubungan dengan hangat dan panas lah. Manusia masih bisa lebih survive dibandingkan kalau dikasih yang dingin. Nah, kemudian di sini ditambahkan Toba YTT. YTT itu nama salah satu fase volcanism eruption-nya Toba. Di sini di 74.000 tahun yang lalu kira-kira, ya. Jadi ada di pinggir inilah 74.000 tahun yang lalu meletus hebat di sini. Kira-kira 2 minggu gitu kalau dilihat ininya disimulasikan 2 minggu. Nah, kemudian di 6 tahun pertama itu pun ada volcanic winter yang barusan kita diskusikan. Volcanic winter mulai di sini nih. Nah, terus kalau kita lihat ini mulai menyempit nih. Jumlah manusia mulai menyempit populasi kita nih. Populasinya itu sekitar 10.000-an atau di sini lebih naik ya. Mungkin sekitar 15.000 lah. Dari awalnya katakanlah misalnya ini berapa, misalnya puluhan ribu, ini tinggal 15.000 gitu. Oke? Nah, kemudian habis itu si volcanic winter ini bahkan itu didorong oleh glacial maksimum lagi penyebabnya. Ini glacial maksimum apa? Itu siklus bumi. Ya, jadi ini artinya itu sudah jatuh tertimpa tangga gitu, ya. Ada glacial maksimum, sudah tiba siklus untuk sedang terjadi glasial gitu, ya. Dan bahkan di sini very cold. Jadi OES 4 ini oksigen isotope state 4 ini itu cold and dry. Ya itu udah daerah kutub kayak gitu kan, daerah sini kan. Nah, ini very cold. Tetapi very cold-nya sendiri itu dipicu juga oleh aerosol di sini nih, oleh awan-awan aerosol. Dan tadi kita lihat ya di kurva yang tadi, nggak cukup 10.000 tahun sampai selesai gitu. Ya, panjang di sininya kan. Jadi 74.000 tuh, wah ini panjang banget gitu, dinginnya itu. Kalau kita kembali ke kurva yang tadi, ini panjang gitu. Dinginnya panjang gitu. Ya, nah dari sini akibatnya dia bottlenecking di sini. Nah, kawan-kawan bisa lihat, kalau ini 10.000, ini paling berapa? Ya, mungkin 2.500, 3.000 gitu ya. Di situ. Nah, disitulah jumlah manusia
Jadi di sini banyak yang mati nih, banyak yang mati, sini hidup. Nah, akhirnya bagaimanapun segala sesuatu itu juga akan ada akhirnya gitu ya. Akan ada akhirnya, termasuk termasuk pandemi sekarang pun akan ada akhirnya kan. Tapi memang banyak makan korban gitu ya. Nah, di sini akhirnya recover di sini. Di sini recover. Di sini recover, bahkan kalau kita lihat di sini relief-nya gitu. Ya, di sini rilisnya, bottleneck-nya rilis di sini. Karena di sini udah US3 masuk. US3. Jadi yang pertanyaan tadi sama pertanyaannya apa? Medi ya, pertanyaan Medi, kapan terurainya? Terurainya bisa oleh proses bumi juga. Karena di situ sudah mulai lagi muncul hot house-nya. Ya, jadi hot house matahari mulai muncul lagi. Disitulah kemudian mulai terurai. Waktunya juga waktunya sudah cukup terurai gitu ya, untuk terurai. Di samping itu dia juga ditolong oleh yang tadi oleh yang dari alam sendiri. Makanya di sini bottlenecking-nya selesai rilis. Nah, disinilah yang disebutkan yang tadi saya jelaskan di Nat Geo. Ras manusia itu diturunkan dari sisa-sisa dari yang selamat dari bottlenecking, kira-kira ya. Kalau dari publikasi Weber ini atau dari Rampino and Self itu diperhitungkan sekitar 10.000 manusia gitu ya. Jadi kita tuh turunan dari 10.000 manusia yang selamat ya dari bottlenecking-nya si Toba. Nah, itu sampai segitunya efek Toba. Jadi bisa dibayangkan kawan-kawan ya, waktu itu memang belum banyak manusia ya, tapi efeknya ke situ gitu. Bisa dibayangkan kalau Toba terjadi sekarang ini gitu, wah itu akan luar biasa. Itu yang akan saya terangkan nanti di akhir ya. Karena kita kan sekarang sudah sangat modern, kemudian sudah banyak manusia aja udah sekitar 7 miliar gitu, bagaimana yang terjadinya ya. Baik, selebihnya sih ini kurva-kurva yang menunjukkan spike-spike aja gitu. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa ini semua datang itu dari paleoklimat gitu ya. Ini strike itu adalah summer temperature reconstruct untuk Eastern Canada. Jadi ini temperatur rata-rata dari Kanada Timur ya. Datangnya dari data ice core atau dari apa, kemudian bisa direkonstruksi dari temperatur ya. Nah, di sini yang penting adalah ditemukan beberapa spike kayak gini nih. Ini yang hitam itu adalah volcanic sulfate aerosol. Nah, menarik sekali kalau kawan-kawan lihat ini ada spike yang sangat maksimum, jauh ke sini gitu, jauh tinggi banget. Dan kalau kita lihat tahunnya, ini tahun 1000, tahun 1200, 1400 sampai tahun 2000 sekarang gitu ya. Nah, Tambora, kita hafal banget Tambora kan 1815, ini juga bikin spike di sini. Nah, ini spike aerosol gitu kan. Ini juga sama nih, ini bikin spike aerosol juga nih. Bahkan tinggi banget gitu. Hanya waktu itu belum ketahuan ini gunung api apa nih. Ya, yang udah ketahuan kan gunung ini ada gunung juga di sini. Ini di Amerika Selatan gunungnya nih. Terus di sini ada gunung Tambora. Ini gunung apa nih? Nah, itu baru ketahuan tahun 2010-an mulai ada penelitiannya. Tetapi efeknya juga sama gitu ya. Kalau kita kawan-kawan lihat ini kan panas di sini nih. Temperaturnya tinggi kan di sini. Ini temperatur kawan-kawan bisa lihat ini temperatur naik ke sini. Untuk yang biru ini temperatur anomali. Di sini relatif tinggi lah. Nah, begitu ada spike ini, turun di sininya kan. Rata-ratanya turun gitu. Jadi kalau kita bikin rata-rata, misalnya kita tarik trend lainnya di sini turun kira-kira di sini gitu lumayan. Begitupun waktu sesudah si Tambora ikut turun. Ya. Nah, esnya sama nih, ice melt-nya di sini kan. Kalau kita lihat nih, di sini es melt di sini kan. Nah, ini cap-nya. Jadi ini sini es banyak numpuk, jadi glasial lah. Di sini glasial lagi tumpuk. Nah, otomatis ya karena kita punya temperatur yang dingin gitu. Temperatur dingin otomatis bikin esnya lebih banyak. Ya. Nah, kalau ini juga sama, ini pemodelan nih. Ini pemodelan yang menunjukkan di tahun 1260-an kita punya temperatur yang dingin. Ini temperaturnya ke sini nih. Hijau kan ini. Ini 0, ini -2, -4, -6 derajat Celcius. Bahkan kalau kita lihat ini sampai biru di sini biru nih. Ya. Dan ini punya waktu recover yang lama nih. Ini kalau kita lihat tahun 1270, 1280, 1290 kan. Ini pelan-pelan gitu recovernya. Ya. Tapi awal-awalnya baik di daerah lintang tinggi, high latitude maupun di daerah tropik sama gitu. Ya dingin saat itu. Ya, dingin. Oke. Okay. Nah, jadi artinya si sulfate spike ini lagi-lagi bikin maksimum ini dan bikin anomali iklim pada pertengahan abad ke-13. Nah, itu yang kemudian dicari gunungnya apa gitu. Awang. Ya. Maaf, ini berarti kalau Tambora itu lebih dingin ya, efek setelahnya lebih dingin daripada Toba dong ya? Kalau ngelihat dari grafik ini.
Kalau Toba kan kita nggak masukkan di sini ya, karena Toba kan jauh lebih tua ya, 74.000 kan. Ini kan baru dari tahun 1000. Kalau Toba itu 74.000 tahun yang lalu, jadi nggak masuk di grafik. Iya. Ya. Oh, berarti yang paling dingin di grafik ini ya Tambora itu ya? Tambora sempat menunjukkan dingin banget di sininya kan. Iya. Bahkan si Lombok, si Samalas pun kalah. Samalas kan kira-kira di sini kan. Ya. Hanya Samalas itu menangnya dia ininya tinggi banget gitu, spike-nya, sulfatnya. Kalau kita lihat si Tambora kan nggak terlalu tinggi kan spike-nya kan, hanya sampai sini ya. Tapi dia bikin lebih dingin gitu. Ya. Nah itu juga salah satu dinamika aja. Perlu dicari kenapa penyebabnya. Ya. Oke. Oke. Ya. Berarti ini ya itu saya tahu yang 1257 itu Samalas ya. Iya. Maksudnya itu ya kalau secara sulfat kontennya itu memang lebih tinggi dari Tambora dan walaupun VEI-nya sama ya. Sama. Bisa dibilang ya relatif lebih besar lah ya. Karena sebagai sulfatnya itu dan bikin ice melt and growth-nya itu tinggi banget, sedangkan Tambora enggak. Ya, jadi artinya kalau kita lihat di sini si Tambora cepat recover. Nah, kenapa penyebabnya? Karena kembali ke yang tadi, kembali ke yang sini nih, CP. Ya, kalau kita lihat kenapa Tambora lebih cepat recover? Karena dia terjadi di daerah Holocene. Nah, ini nih, coba ya mana ya? Ini nih ada di sini nih. Nah, sebenarnya di sini tuh udah mulai, ini kan jadi coba, sebentar ya. Nah ini nih, warmernya ini udah mulai kan, ini kan 10.000 tahun nih. Ya ini Tambora terjadi di sini. Jadi seperti yang tadi, memang kenapa ice cap itu banyak pada saat Samalas, memang saat itu kan lagi dingin-dinginnya kan, karena memang siklus glasial lagi terjadi gitu. Sementara yang Tambora 1815 itu kan lagi siklus interglasial. Ya, yang namanya interglasial, jadi dia lagi panas gitu. Ada dingin tapi panas. Akibatnya dia gampang recover. Bisa tapi dipahami kan masih, ya? Tapi masih maksudnya Samalas pun tahun 1200 itu masih setelah 10.000 tahun kan, maksudnya setelah. Oh ya, betul. Tetapi kelihatannya memang kan ada siklus kalau kita lihat. Ini kan siklusnya siklus gede ya. Besar. Siklus besar ya. Tapi kalau kita bikin high resolution, ada lebih itu, Cip. Lebih detail. Ngelihat siklus pergantian antara glasial interglasialnya. Kan bisa hanya beberapa 2000 tahun udah ganti lagi siklusnya. Gitu ya. Faktornya bukan satu gitu, Pak. Ya. Tapi secara sulfat nih jauh lebih tinggi memang ya. Berarti itu kalau menurut salah satu paper yang saya baca memang itu tinggi sekali kandungan sulfurnya saat itu. Nah, itu yang menyebabkan kemungkinan itu bisa dicari di penyebab magmanya. Jadi magmanya itu berbeda gitu, agak berbeda yang dia memberikan kekayaan sulfur lebih tinggi. Jadi sebenarnya yang dia lemparkan kalau hitungannya benar itu dia lebih sedikit dibandingkan Tambora, ya. Tambora itu kan diperhitungkan sekitar 60-80 km3 yang diejektakan. Sebenarnya kalau yang ini kan diperhitungkan mungkin paling maksimum sekitar 50 km gitu kubik, ya yang Samalas ini ya. Tapi dia sulfurnya tinggi sekali gitu. Jadi artinya ya itu perhitungan antara akhirnya lebih kurang sama sebenarnya ya. Sulfur lebih tinggi tapi volume kurang gitu. Nah, kalau si Tambora volume lebih banyak tapi sulfurnya lebih kecil gitu kan. Nah, nanti kalau kita hitung-hitung ke lapisan aerosol yang akan dibentuk ya unda-undi aja kira-kira gitu, Cip, ya. Oke, Pak, ya, bukan satu faktor ya. Makasih, Pak. Ya bukan hanya satu faktor. Ya. Awang nanya dong, maaf satu lagi. Itu ini kalau misalnya di grafik ini yang biru si temperatur anomalinya tuh ininya range-nya cuma dikit ya, cuma 6 derajat Celcius ya? Ya. -+3, -3 gitu. Minus positif ya. Karena temperatur kan jarang nggak terlalu ekstrim berubah-ubah sampai 10 derajat, Cik. Itu kan paling hanya 2, 3, 4. Kayak sekarang aja, yang namanya global warming kan paling hanya sekitar 1 sampai 2 derajat temperatur aja yang naik. Ya. Jadi bukan sesuatu yang ekstrim sampai puluhan Celcius, enggak ya. Enggak, soalnya kan maksudnya in relation bahwa yang dulu gitu Toba kan sampai jadi ada winter volcanic, berarti kan anomalinya besar sekali gitu kan, iya nggak sih Pak? Ya, tapi kalau secara umum pengurangan sedikit saja dengan di temperatur naik dikit atau turun dikit pun itu sudah bisa punya efek amplifikasi. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan temperatur sampai turun drop misalnya 20 derajat Celcius minus, enggak harus gitu. Beberapa aja gitu. Karena itu memang hanya di sini-sini aja. Coba kalau kita kembali ke grafik yang tadi ya. Nih, ini kawan-kawan bisa lihat ya. Ini paling di sini berapa turunnya. Ini lumayan sih kalau kita lihat ya. Dari rata-rata sekitar 12 gitu ya. 12 terus ke sini kan ke sekitar 8 gitu. Ya 5 ya.
5 lah, tapi nggak nyampe 10 juga gitu. Ini kan 10 segini. Iya, Ya. ya. 6-8, itu wajar lah. Makanya kan ini juga banyak kan aerosolnya kan. Karena bayangkan 2.800 km kubik itu dikeluarkan semua gitu. Oke. Nah, ini sama juga nih. Kalau ini bercerita tentang solar radiation. Ya, solar radiation ini short wave-nya. Jadi ini gelombang pendeknya nih. SP itu adalah short wave dalam bentuk watt per meter persegi. Jadi berapa watt yang diterima per meter persegi untuk short wave-nya gitu. Nah, ini sama juga gitu. Yang kawan-kawan perlu lihat adalah peak ini nih. Ada spike-spike yang menarik seperti begini gitu. Ya, dia turun. Kan ini kan negatif ini juga sama, itu bahasa nilai relatif ya. Sedemikian rupa sehingga yang penting ini turun semua di sini ya. Ini turun, terus kita kawan-kawan juga bisa lihat ini baik di daerah tropis maupun di daerah high altitude turun juga gitu. Solar radiation-nya ya. Dia negatif. Nah, ini menyebabkan kalau kita lihat 1258 temperatur turun di sini jauh turunnya kan. Nah, kemudian akhirnya dia recover lagi di sininya gitu. Ya. Bisa recover di sini. Ini dari berbagai data. Tapi yang kawan-kawan perlu lihat ada turunnya ini gitu. Nah, ini turun ini dia mengarah ke satu angka ya, ke satu periode gitu ya. Itu antara 1250-an ya, 1250-an sekitar itu turunnya semua. Ya, dan kalau kawan-kawan pelajari sejarah literaturnya, ini 2009 itu belum ada penemuan Samalas. Samalas itu baru dipublikasi secara internasional itu 2013. Ya, saya ada papernya. Nah, ini 2009 gitu. Jadi belum ada penemuan Samalas gitu. Tapi ahli-ahli paleoklimat melihat gitu. Ini ada penyebabnya gitu. Dan itu ditemukan kasus ini baik di Northern Hemisphere maupun di Southern Hemisphere gitu. Ya, itu menunjukkan artinya berarti ada gunung di daerah tropis kalau gitu kan, ya. Karena keduanya tuh ngefek gitu ya. Baik ke Southern Hemisphere maupun ke Northern Hemisphere, dua-duanya ngefek gitu. Nah, itu harus dicari si itunya itu di gunung api di daerah tropis. Nah, akhirnya gali-gali dan lain-lain, akhirnya ketemulah si Samalas itu. Ya. Jadi penemuan itu dari sini asalnya sebenarnya. Nah, ini membandingkan sulfur nih, ya, membandingkan sulfur yang tadi itu. Jadi atau gunung-gunung itu tidak hanya mengeluarkan sulfur, ada chlorine, ada bromine gitu, ya. Dan klorin bromin ini yang kemudian merusak lapisan ozon di stratosfer juga kan. Nah, sementara SO2-nya, sulfur dioxide-nya yang bikin lapisan aerosol yang nahan matahari gitu. Nah, kalau kawan-kawan lihat ini paling peak di sini kan, ya. Jumlahnya banyak banget itu dalam teragram ya, besar sekali gitu. Jadi keluarnya besar sekali di sininya, Samalas paling tinggi. Dan ini kemungkinan bisa dicari dari mahmanya, dari sifat mahmanya mungkin kebetulan dia lagi banyak sulfurnya. Ya kalau kita lihat Tambora kan nggak banyak nih. Tambora kan kira-kira sulfurnya hanya di sini. Nah, hanya segini nih sulfurnya. Terus kalau kawan-kawan lihat ini klorinnya juga tinggi kan sampai di sini ya. Ya, klorin tinggi ada sini paling tinggi lah si Samalas ini. Jadi dia dengan ini saja pasti akan merusak mengubah tatanan klimat yang tidak hanya mengikuti siklus biasa saja, tetapi ada intervensi gitu. Jadi artinya baik manusia maupun alam itu bisa mengintervensi iklim. Ya. Kalau gunungnya gunung katastrofik itu jelas sekali bisa mengintervensi iklim gitu ya. Kalau manusia pun sekarang ada. Kalau kita plot pun manusia sebenarnya efek-efek dari revolusi industri dan lain-lain gitu ya. Itu ngefek juga ke klimat gitu ya. Ya kayak kita lihat sekarang gitu misalnya kasus PSBB, kasus lockdown di beberapa negara itu kan bikin atmosfernya lebih bagus kan karena polusi kurang. Gitu. Ya. Nah itu lama-lama efek itu bisa ke klimat gitu ya. Karena kan ini kan baru hanya 3 bulan lah paling enggak ya di seluruh dunia. Tapi kalau lama ya bisa mengubah iklim. Pak Wang mau nanya. Ya. Kalau karakteristik dari abu vulkanik ini tuh gantung ke mineral induknya gitu ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah, kirain mau nanya PBO lagi nih. Lanjut. Ya jelas Dian, bergantung ke mahmanya. Jadi kan kalau abu vulkanik itu kan hanya sebenarnya dari mahma juga gitu, tapi dia sangat terpecahkan gitu. Karena tekanan gasnya gede kan. Jadi kalau misalnya jadi yang namanya magma itu kan naik karena tekanan gasnya kan.
Ya, kalau tekanan gasnya lemah, dia tidak jadi abu vulkanik. Jadi dia hanya jadi lava aja gitu. Itu pun hanya meler aja gitu, hanya meler lewat gitu. Tapi kalau misalnya gunung-gunung api yang disumbat, nggak bisa keluar ya, terus magmanya naik terus dan makin lama makin penuh, kan gasnya ikut naik, gasnya ikut besar gitu. Akhirnya tekanan gasnya jauh lebih kuat dibandingkan tekanan dari sumbatnya. Sumbat itu adalah sumbat bekas-bekas material vulkanik yang dulu gitu kan, yang nggak keluar, akhirnya dia ngebeku dan nyumbat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dapur rumahnya keisi ulang terus, gasnya gede, akhirnya dibobol. Jadi si sumbat itu bisa jadi abu vulkanik. Gitu. Nah, jadi sebenarnya abu vulkanik itu sangat bergantung ke dulu magmanya apa. Makanya komposisinya akan lain-lain dia. Dan itu bisa biasa diukur gitu ya. Jadi misalnya kalau kita punya abu vulkanik, kita ambil sampelnya, kita lakukan analisis kimia. Berapa silikatnya, CO2-nya berapa potasium oksidanya, K2O-nya berapa natrium oksidanya, itu diukur semua. Dan itu akan menunjukkan dia dulu magmanya itu apa gitu. Komposisinya apa gitu kan, batuannya dulu apa magmanya gitu. Jadi sangat bergantung ke sifat itu, ya, sifat magmanya. Nah, nanti itu sendiri juga akan berpengaruh ke yang tadi itu. Ini kandungan sulfurnya ada enggak gitu. Sulfurnya tinggi apa enggak gitu kan. Itu juga dipengaruhi oleh sifat-sifat magma sebenarnya. Karena itu kenapa sisa Males itu begitu peak spike sulfatnya, itu bisa dicari kemungkinan dia sedang kaya akan sulfat magmanya gitu. Pada waktu dia meletus. Kira-kira gitu, Dian. Pak Wang, saya mau nanya, Pak Wang. Ya. Ini kalau gunung-gunung yang umurnya pratersier sama tersier itu nggak keabsen, Pak? Seperti yang Bayat misalnya, terus kemudian Rawadano itu. Kenapa tidak terdeteksi ya datanya, Pak? Tidak terdeteksi karena itu kan, jadi gini, kalau di geologi itu makin lama umurnya, makin sedikit terperhatikan kan, ya nggak? Ya, jadi gitu. Jadi sebenarnya bisa kita rekonstruksi. Nah, saya cerita sedikit tentang Semilir ya, Semilir Tuf. Ya, ini kan gunung lama juga nih. Tuf Semilir yang sekarang banyak tersingkap gara-gara ada pembukaan jalan di daerah Jogja, di Gunung Kidul, ya. Terus ada penambangan-penambangan yang sekarang jadi tempat-tempat wisata. Itu semua adalah abu vulkanik yang sudah jadi batu, namanya Tuf. Dan itu sudah didating umurnya 20 juta tahun yang lalu, 20,7 juta pasnya itu. Jadi pada saat early Miocene. Nah, para geolog udah tahu yang namanya gunung-gunung api dulu di Jawa Selatan tuh banyak gitu. Bahkan dulu tuh yang namanya pada zaman-zaman itu antara 20 juta tahun, sekitar 20 juta tahun yang lalu, yang namanya jalur gunung api itu ya di situ di Jawa Selatan, bukan di tengah kayak sekarang. Kalau sekarang kan di tengah kan, tapi itu di tengah tuh paling kira-kira mulai dari 5 juta tahun yang lalu lah, mulai kira-kira di sekitar Pliocene ya, sampai ke umur sekarang. Jadi yang namanya gunung, termasuk Rawadano juga dia belum terlalu tua, paling umurnya juga puluhan ribu tahun yang lalu gitu ya. Nah, dan dari dulu dia udah di tengah gitu kan. Tapi kalau kita lihat yang lebih tua lagi, ya, itu sampai ada di Jawa Selatan gitu. Mulai dari yang namanya Jampang gitu ya, yang kalau kita kecil itu akan kita datangi itu ya, itu kan ada tufnya tuh. Kayak Curug Awang gitu. Curug Awang itu kan disusun oleh tufnya vulkanik. Jadi itu abu vulkanik yang dulu nyusunnya itu gitu. Nah, itu kira-kira seumur dengan Semilir umurnya. 20 juta tahun gitu kan. Nah, kita bisa rekonstruksi, tapi kan yang melakukan penelitian gunung api purba kan sedikit orangnya. Ya toh? Paling penelitiannya yang paling banyaknya yang konsisten paling Pak Sutikno Bronto aja yang meneliti dan konsisten meneliti gunung api purba gitu kan. Nah, tetapi yang lain-lainnya kan kebanyakan kita kan ngelihatnya di vulkanologi yang sekarang gitu, ya. Vulkanologi sekarang aja kurang, apalagi yang purbanya gitu, Den. Ya, jadi artinya sebenarnya nggak beda, hanya kita harus melakukan rekonstruksi yang lebih susah, ya. Nah, ini saya contoh Semilir aja. Semilir kan paling nggak pernah dilakukan penelitiannya lebih detail lah oleh Helen Spade ya, karena dia dulu ambil S3-nya, PhD-nya di daerah-daerah situ gitu kan. Itu dia meneliti gunung-gunung api purba yang menghasilkan Tuf Semilir. Nah, ternyata Semilir itu juga ketika dicek, di komposisinya diukur umurnya, ternyata itu rata-rata asam banget. Asam sekali gitu ininya tuh, si komposisinya. Karena kandungan silikatnya sangat tinggi dibandingkan silikat-silikat yang sekarang di gunung-gunung api sekarang. Jadi abu vulkaniknya gunung-gunung api Merapi itu jauh lebih rendah dibandingkan silikatnya dari Semilir Tuf. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa gunung-gunung api yang dulu tuh lebih katastrofik kalau meletus karena kan magmanya asam. Ya, magma asam itu dia akan lebih kental. Dia nggak ngencer gitu ya. Jadi sehingga dia bisa bikin banyak sumbat-sumbat yang terjadi. Nah, begitu sumbat terjadi, dia magmanya tumbuh terus,
dia akan dilempar dengan kuat. Itu pasti akan katastrofik gitu. Jadi bisa dibayangkan zaman dulu, zaman-zaman 20 juta tahun yang lalu itu beberapa gunung api itu sangat katastrofik, jauh lebih katastrofik dari kita bicara sekarang. Gitu. Kayak Krakatau misalnya kan, Krakatau waktu hebat meletus itu kan silikatnya lagi asam-asamnya kan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan ini. Jadi sebenarnya bukan tidak ada yang meneliti, bukan tidak diteliti, belum ada aja penelitian ke arah sana gitu. Karena itu kan harus penelitian gunung api purba kan. Jadi artinya tetap aja kita bisa lakukan metode yang saya ceritakan seperti ini, itu bisa juga dilakukan di gunung api purba. Tapi misalnya gini, oke, kita ambil Semilir. Semilir sampai hebat nggak? Sampai jauh ke atmosfer nggak? Harusnya iya. Tetapi sekarang saya tanya, harus berapa dalam ice core yang dibor supaya bisa mengetahui sampai umur 20 juta tahun? Dalam banget kan? Ya. Toba aja untuk melihat Toba 74.000 tahun yang lalu, mungkin harus sampai 2.000 meter ice core yang dibor gitu kan. Apalagi kalau untuk sampai 20 juta tahun gitu. Itu Den, penyebabnya Den. Tetapi lebih kurang kalau teorinya sama, kan geologi itu kan hanya perulangan gitu. Apa yang terjadi sekarang, the present is the key to the past kan. Jadi artinya masa lalu pun akan begitu juga kejadiannya gitu. Ya, tetapi kan penelitiannya sedikit. Dan yang menelitiannya pun dikit. Ya, semakin purba suatu area itu semakin susah untuk direkonstruksi. Ya. Dan paling kita sekarang meneliti gunung api purba bukan buat kepentingan akademik knowledge ya, tapi buat pencarian sumber daya mineral, paling seperti itu larinya. Ya, contohnya gini aja. Contohnya kita ke Batu Hijau misalnya. Batu Hijau di Sumbawa ya, itu kan daerah emas kan, atau Freeport gitu misalnya. Ya, itu kan juga gunung-gunung api purba zaman dulu gitu. Ya, terutama yang Batu Hijau lah. Karena Batu Hijau kan sebenarnya terjadi di daerah gunung api vulkanik yang selatan kan di Sumbawa kan. Ya. Itu kan gunung api kira-kira umur-umur sekitar 15 juta tahun yang lalu gitu. Tapi nyari apa? Buat nyari emas kan? Karena kan bukan gunung api yang sekarang gitu. Tapi dia magmatisme yang masa lalu gitu. Ya. Tapi kan bukan orang-orang meneliti gunung api purba di mana di si Batu Hijau itu di Sumbawa, bukan untuk merekonstruksi suatu jalur vulkanik, bukan, tetapi untuk mencari minerals, ya, untuk mencari emas, perak, tembaganya. Kira-kira gitu Den, ya. Pak Wang, boleh nanya Pak Wang? Ya, lanjut. Pak Wang, kalau kita tadi perhatikan analisa Pak Wang bahwa yang katastrofik itu cenderung lebih asam. Kira-kira ini kan yang purba yang letaknya di sebelah selatan, sekarang agak bergeser sedikit ke sebelah utara yang mungkin relatif kurang asam. Nah, betul. Bisa nggak ditarik satu asumsi bahwa dulu itu yang purba itu lebih asidik, which is lebih granitis dibandingkan yang sekarang lebih basaltis atau gimana ya? Betul. Nah, oke. Pertanyaannya bagus dan kebetulan saya juga akan menjawab dengan Semilir lagi karena Semilir kan pernah diteliti agak detail sama Helen Smith ya. Jadi gini, nah ini yang memunculkan kemudian teori mikrokontinen, gitu ya. Jadi bahwa di selatan Jawa itu ada beberapa mikrokontinen yang datang ngebentur, tapi itu kejadiannya di pratersier, oke? Ya, ada mikrokontinen yang datang ke pratersier, kemudian di umur Miosen dia jadi tempat ada magma naik, ya magma naik ke atas, kemudian dia berasimilasi sama mikrokontinen itu. Kan mikrokontinen kan granitik kan, ya. Nah itu akan menyebabkan gunung-gunung apinya menjadi lebih asid produknya. Contohnya Semilir, karena Semilir itu sudah diteliti tufnya dengan detail dan dia rata-rata tinggi gitu ya, menunjukkan dia asid, riolitik, bahkan disebutnya riolitik. Riolit itu kan dia dari lelehannya granit ya. Jadi artinya itu magmanya asam, Mas Sofi ya. Nah kalau sekarang gunung-gunung api yang sekarang kayak Merapi misalnya, Merapi, Lawu, Kelud, bahkan termasuk Bromo, itu kan semua andesitik. Ya. Andesitik. Dan itu memang rata-rata di situ memang keraknya lagi menipis gitu. Nanti tebal lagi di utara. Ya. Di utara tebal lagi, di tengah menipis yang menyebabkan gunung-gunung api sifatnya andesitik, tetapi ke selatan dia tebal lagi. Makanya sebenarnya yang disebut, mungkin Mas Sofi ingat istilah all andesit ya. Ya, all andesit sebenarnya itu nggak terlalu pas ya. Karena bukan andesit, tapi lebih ke rhyolitic gitu kan sifatnya itu. Nah, tetapi itu baru penelitian di daerah ini aja Mas, di daerah Gunung Kidul ya, di sekitar Semilir sampai ke Pacitan. Kita belum tahu apakah itu sejalur seluruh Jawa Selatan, sejalur itu rhyolitic, kita belum tahu. Kembali nanti ke penelitian yang akan menentukan. Kira-kira itu Mas Sofi ya. Ya, dimengerti. Pak Wang mau nanya dong. Yes. Kan bukan selama ini ya, yang sering disebut itu Toba
Samalas, Tambora, Krakatau. Ya. Nah, sebenarnya untuk Gunung Sunda Purba kenapa nggak masuk ke list? Terus kan katanya nggak tahu sih dokumennya, Ya. Dia termasuk gunung tertinggi di Pulau Jawa. Terus kalau Ya. emang dia meletus, seberapa dahsyat letusannya? Nilai VI-nya sampai berapa? Ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita cek ya. Kan sebenarnya ada Pak Kartadinata ya. Pak Kartadinata tuh dulu risetnya itu di Sunda itu, Gunung Sunda ya. Sebenarnya banyak gitu ya kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat morfologi aja. Sekarang kalau kita lihat morfologi sekarang ya, itu kan sebenarnya bikin kaldera sebenarnya ya. Yang namanya Burangrang, itu kan Burangrang tuh kayak model Rinjani sebenarnya. Dia di pinggir aja gitu. Si Burangrang itu. Tangkuban Perahu itu juga gunung anak gunung gitu. Anak gunung siapa? Anak gunung Sunda gitu kan. Dan mungkin si Sunda itu dulu sampai ke Bukit Tunggul gitu. Jadi jauh gitu. Cukup lebar lah diameternya kan. Tapi kita melihat itu sekarang baru dari morfologi yang present time, ya. Itu nggak hanya Gunung Sunda. Ini aja, Tengger juga sama gitu, ya. Kan yang namanya Bromo, Batok, dan lain-lain itu kaldera kan, kaldera Tengger, ya. Terus Ijen, waktu kita ke Ijen juga kita sempat diskusikan kan, oh ini sebenarnya kaldera. Jadi sebenarnya kandidat-kandidat yang gede-gede itu ada Ijen, ada si Tengger, ada Sunda gitu ya. Belum yang lain-lain yang kalau kita lihat gitu. Tetapi kan itu sama, pertanyaan yang sama. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi Denny tanyakan. Itu kan gunung-gunung api purba ya. Gunung-gunung api purba, belum ada yang menelitinya gitu. Ya dulu mungkin Pak Kartadinata juga mungkin sempat meneliti, tapi mungkin apakah saya nggak tahu, apakah dia sampai melihat ke VI-nya berapa gitu ya. Apakah dia sudah merekonstruksi kan, untuk merekonstruksi itu nggak mudah. Contohnya, coba saya balik ke awal dulu ya. Untuk bisa merekonstruksi VI itu kan banyak parameternya. Nah ini saya sudah siapkan bagaimana merekonstruksi VI gitu. Nah ini kan parameternya banyak nih. Ya. Ini VI 0 sampai VI 8 gitu, maksimum di sini. Kan ini parameter-parameter yang harus dipenuhi. Berapa volume ejektanya dalam meter kubik atau kilometer kubik berapa misalnya. Berapa tinggi kolomnya gitu. Ya. Terus bagaimana sifat explosivity-nya? Apakah dia eksplosif, apakah dia efusif, leleran aja, atau dia sifatnya meledak, apa kataklizmik, paroxysmal. Nah, terus berapa durasinya? Blastingnya berapa hari? Berapa hari? Apakah dia hanya di bawah 1 hari meletus, apa dia sampai 12 hari terus-terusan? Nah, ini semua bisa dipelajari kalau gunungnya modern. Semakin modern, semakin gampang kan? Karena kita menyaksikan gitu. Coba sekarang kalau kita dihadapkan ke Gunung Sunda, ya, atau Gunung Ijen gitu, atau Gunung Tengger misalnya, kan susah. Ya, kita merekonstruksi ini kan nggak gampang gitu. Untuk menurunkan nilai parameter-parameter ini buat gunung-gunung yang tadi itu nggak gampang gitu. Ya. Oke. Ya. Dulu waktu Toba dilakukan, Samalas dilakukan, wow itu banyak sekali ilmuwan yang terlibat. Gitu, ya. Jadi artinya saya yakin tidak mustahil untuk melakukan itu, tapi butuh konsistensi, butuh penelitian terus-menerus, terus butuh beberapa ilmuwan yang masuk ke situ. Akhirnya mungkin kita bisa keluarkan gitu. Hanya kalau saya lihat dari morfologinya itu kandidat gitu, ya. Gunung Sunda, Gunung Ijen, Gunung Tengger itu kandidat gitu, ya. Ya memang kalau kita mengikuti penemuan Samalas saja itu banyak gitu, banyak yang terlibat gitu. Para ilmuwan, para ahli klimatologi gitu ya. Kan kita butuh dukungan itu gitu kira-kira. Kira-kira gitu ya jawabannya ya. Oke, makasih Pak. Oke. Ya. Ya nyambung lah ngomong masalah-masalah gunung api tua. Maksudnya saya karena ini semua gunung-gunung yang bisa terdeteksi ya, walaupun Toba 74.000 tahun lalu itu implikasi perubahan iklimnya signifikan. Maka saya mau lompat lebih ekstrim ke ini punahnya dinosaurus. Karena kan itu juga perubahan iklim yang ekstrim juga tapi itu karena dipicu oleh jatuhnya meteor di Meksiko. Terus yang saya masih ingat dari presentasi Pawang dulu adalah itu memicu pergerakan magma justru di antipolar di India gitu. Nah, apakah itu memicu vulkanisme juga, Pak ya? Oh banget. Jadi gini, itu yang namanya antipodal. Antipodal. Ya. Bukan antipolar, antipodal. Jadi antipodal itu posisi balik. Jadi gini, yang namanya bumi itu kan bulat ya. Bumi itu bulat, bukan flat earth ya. Bumi bulat ya. Nah, kalau satu waktu dia dihantam oleh asteroid, ya, dan itu yang memang terjadi di Kathy Boundary ya, di 65 juta tahun yang lalu, di batas antara zaman Kapur dan Tersier, namanya kita sebutnya Kathy Boundary, ya. Jadi
asteroid itu menghantam bumi, dan itu sudah ditemukan kan si kawahnya ya. Impact craternya sudah ditemukan di sekitar Yucatan, di sekitar Gulf of Mexico gitu kan. Nah, bumi dihantam di situ, dihantam di mana? Di Yucatan, di India, di Meksiko situ. Nah, dia akan bikin posisi antipodalnya itu mengeluarkan magma. Jadi kayak ringing the bell gitu, ya. Jadi kayak bumi itu begitu di hit sama asteroid itu kayak ringing the bell. Nah, yang namanya bunyi itu, gelombang itu begitu di hit bisa dibayangkan. Jadi kan bumi itu kan juga materi gitu. Begitu dia dihantam, ada getaran. Nah, getaran itu akan mengubah kohesi magma di bawah mantle sebenarnya. Dia akan lebih encer sifatnya, Chip. Ya, akan sangat encer, jadi lebih fluid lah. Ya. Dan saat itu banyaklah terjadi yang namanya mantle plume naik semua ke atas saat-saat itu. Jadi itu suatu intervensi yang luar biasa dari astroblem. Jadi intervensi yang datang dari angkasa luar ya, astroblem kita sebutnya. Nah, itu akan memicu suatu mantle plume yang begitu banyak datang, akhirnya dia bikin yang namanya vulkanisme yang sangat besar. Nah, saya waktu itu mencoba merekonstruksi Gulf of Mexico pada waktu Kapur dan Tersier. Jadi yang tadi dibilang sama Cipi, ya kalau saya rekonstruksi 65 juta tahun yang lalu, Gulf of Mexico dihantam, ternyata posisi antipodalnya itu adalah India. Tapi India yang bukan di posisi sekarang. Karena India pada 65 juta tahun yang lalu, dia lagi berangkat dari Madagaskar menuju posisinya sekarang. Dan itu pas sekali gitu. Ya, jadi yang namanya Deccan Trap, kan ada istilahnya Deccan Trap ya, di India itu ya. Itu adalah kalau kita ke sana gitu ya, itu semuanya basalt. Dan basalt, lucunya basalt gitu. Kenapa basalt? Karena emang magmanya kan dari mantle kan. Ya. Magmanya dari mantle, naik semua ke atas, dan akhirnya banjir. Itu disebut sebagai flood basalt. Dan itu yang kita contohkan sebagai Deccan Trap. Oh, Deccan Trap itu kayak satu pulau, itu semuanya basalt semua. Ya, gede banget Deccan Trap itu ya. Kalau saya lihat gambarnya, karena belum pernah ke sana kan. Nah, terus itu teori antipodal gitu. Jadi yang namanya satu tempat di bumi dihantam, dia akan mengeluarkan magma yang kemudian bergerak ke antipodalnya. Nah itu jadi Pak, pertanyaannya tuh itu, karena kan yang saya tahu memang itu basalt, sedangkan kita yang bahas di gunung-gunung sini adalah acid dan mengeluarkan asap tuh sangat tinggi. Nah itu kan pada saat itu tuh perubahan iklimnya itu menjadi lebih panas sama aja, atau lebih dingin Pak? Mestinya tetap lebih dingin gitu, lebih dingin karena sama aja gitu. Baik, jangan salah yang namanya Samalas itu dia lebih ke basaltik sifatnya, ya, dibandingkan riolitik yang model Krakatau. Tapi kan luar biasa juga efeknya, nggak masalah. Tetap ada sulfurnya gitu, ya, ada sulfurnya. Dan bayangkan itu basal yang sangat banjir luar biasa kan. Dan itu kan dapat intervensi yang dari benda angkasa ya, luar angkasa ya. Nah, pasti saya yakin juga. Jadi kalau saya lihat itu penyebab itu ada 3 faktor. Pertama dipicu dulu oleh hitting asteroid yang hit Earth ya, bumi di situ. Kemudian bumi menggerakkan material mantle yang masuk ke posisi antipodalnya, yaitu di India. Terjadi vulkanik yang gede-gedean. Habis itu apa? Terjadi klimat yang berubah semuanya. Udah, seperti yang tadi kasusnya. Ya. Pak Wang, itu sama dengan yang terjadi di Siberian juga ya? Siberian Trap betul, juga Siberian Trap. Ya, Siberian Trap. Siberian Trap itu di mana coba kira-kira itunya? Si posisi hitting asteroidnya. Itu baru ketahuan ternyata di Australia, dekat Queensland. Ya, karena di Queensland itu ditemukan suatu impact crater dan umurnya lebih kurang sama dengan Siberian Trap. Ya, nah, jadi gitu, Cip. Jadi artinya untuk sampai ke jauh pun begitu. Jadi artinya sebenarnya metodenya sama aja gitu. Dipicu vulkanisme, hanya sekarang yang memicu vulkanismenya apa gitu. Kalau yang kita bicarakan kan vulkanisme yang biasa kan, subduksi aja gitu. Subduksi, kemudian bikin vulkanik, keluar gitu. Kalau ini enggak gitu, ada kasus-kasus khusus gitu ya. Buminya dihantam gitu, dihantam. Kalau yang Siberian Trap itu jauh lebih tua. Ya, jauh lebih tua, bahkan lebih tua dari Cambrium. Jadi pra-Cambrium. Karena kebetulan gunung apinya juga basalnya basal yang umur itu gitu. Jadi umurnya itu akan sama. Jadi basal yang keluar itu akan sama dengan kapan itu di-hitting si buminya itu. Ya, dipukul oleh asteroidnya. Oke, Bang. Oke, ya itu. Ya. Baik, kita teruskan ya. Tadi udah jelas semua. Nah,
Ini kalau ini hanya kita lihat, saya ingin tunjukkan saja, Samalas ini peak-nya kan tinggi nih, ya. Nah, coba kawan-kawan lihat ini sulfat juga diukur dua-duanya kok. Ada sulfat yang di Southern Hemisphere dan sulfat yang di Northern Hemisphere gitu. Yang sulfat Northern Hemisphere yang lebih gelap gitu. Sementara yang warna abu-abu lebih terang itu yang di Southern. Memang beda, ya pasti nggak mungkin sama lah ya. Karena kan banyak dipengaruhi oleh dinamika atmosfer saat itu kan. Nah, tetapi kalau kita perhatikan ini juga ikut menurunkan total solar radiation. Ya, jadi iradiasi solar juga turun gitu ya. Di sini ada minimum-minimumnya. Nah, memang kalau kita lihat ini sebenarnya huruf-huruf ini kan menunjukkan nilai-nilai solar minimum ya. Ini kalau di istilah paleoklimat kan ini namanya Oort, jadi ada beberapa namanya gitu. Ini Oort, ini namanya Wolf ya, ini yang namanya si Spur, ini yang Maunder, ini yang Dalton gitu. Jadi itu adalah minimum solar yang terjadi. Ya, tetapi kelihatan juga ada pemicunya gitu. Ya, pemicu ini dulu belum ketahuan gitu. Ya. Jadi ini ketahuan duluan gitu. Dari zaman dulu orang-orang physical atmosfer ya, ahli-ahli fisika atmosfer sudah bisa menentukan ini gitu. Tapi ternyata begitu dikawinkan dengan sulfat konten, ternyata mirip gitu. Ternyata sekarang kita tahu gitu ya, yang namanya Wolf solar minimum itu ternyata itu dipicu oleh Samalas gitu. Dipicu oleh Samalas ya. Kemudian yang namanya Dalton solar minimum itu dipicu oleh Tambora gitu. Ya. Terus yang namanya Spur solar radiation minimum itu ternyata dipengaruhi oleh gunung api Kauai. Gunung api Kauai itu yang Amerika Selatan tadi. Ya. Nah, artinya ahli-ahli fisika atmosfer dulu sudah tahu ini, sudah lama ini. Tapi kemudian baru sesudah ada penelitian dari volcanic gunung-gunung api purba di sini, ternyata klop gitu. Jadi yang namanya siklus-siklus itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh interupsi. Ya, interupsi gunung gitu. Kalau ini kan random kan, gunung ini kapan terjadi kan random kan ini kejadian ini kan. Kalau ini memang ngikutin siklus gitu. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, siklus bisa datang lebih cepat atau lebih parah karena ada interupsi atau ada intervensi, lebih tepatnya bukan interupsi, ada intervensi gitu. Sama dengan yang sekarang gitu. Global warming sekarang itu adalah we are in the time of global warming memang gitu. Karena kita di posisi interglacial. Tapi datangnya lebih duluan dan lebih parah karena ada manusia gitu, efek industri, efek transportasi dan lain-lain ya. Nah, jadi artinya ternyata solar radiation itu minimumnya juga dipengaruhi oleh volcanic winter gitu ya. Nah, sekarang kita bicarakan ke ininya gitu, ke yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi di sini kebetulan ada juga yang meneliti gitu kan. Ada yang meneliti harga gandum gitu. Harga gandum berapa? Tadi ada yang nanya tuh waktu di Natio, harga beras gimana Pak katanya kan. Ya kita harus teliti harga beras. Ada nggak ya orang yang mau meneliti pada saat itu gitu ya, harga beras berapa gitu kan. Kalau waktu itu di Eropa mungkin sudah ada penelitian harga gandum berapa. Ternyata kalau kita lihat, karena kita lagi ngebahas Samalas ya, si grafik ini. Samalas meletus di 1257, langsung kalau kita lihat indeks price dari gandum, wah naik banget tinggi sekali naiknya. Ya, sampai berapa kali lipat gitu ya. Ini juga siklus gitu, turun naik, high fluktuasi harga lah. Fluktuasi harga maksimum minimum. Tapi kalau kita lihat, ini naik banget gitu di sini ya kan, naik banget. Dan akhirnya pun ikut mempengaruhi, walaupun sudah turun, tetap turun tapi turunnya turun tinggi gitu. Karena itu kalau kita lihat trend line mirip-mirip seperti ini gitu. Ya, udah. Dan itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali, terutama di London, karena ini penelitiannya di London, Campbell ini, banyak masyarakat di sekitar kota London, di pinggir-pinggirnya datang ke kota London untuk cari makan. Dan itu yang akhirnya membunuh mereka. Dan kerangkanya baru ditemukan. Jadi mereka ada sekitar 15.000 kerangka ditemukan di bawah kota London. Ya, dan itu baru digali tahun 90-an sampai tahun 2003. Penggalian arkeologi menemukan 15.000 rangka. Ya, dan itu kalau ketika di dating dilakukan penelitian itu memang 1258. Jadi a year without summer. Dan harga makanan saat itu lagi susah. Ya, lagi susah, lagi tinggi ya. Ya itu menyebabkan kelaparan di mana-mana. Nah, ini nih. Nah, ini saya ambil dari penelitian ini nih, dari artikel ini. Mass grave, kuburan massal di London, menunjukkan bagaimana volcano ini menyebabkan global catastrophe. Kalau kawan-kawan lihat, ini 2012. Dan dia tidak tahu sama sekali ada penelitian Samalas.
Ya, coba kita baca bentar ya. Ketika para arkeologi menemukan ribuan rangka dari abad pertengahan, ya, di suatu kuburan massal di East London tahun 1990-an, mereka memperkirakan kemungkinan itu korban kelaparan dari Black Death. Karena waktu itu kan ada kelaparan besar kan, karena Great Famine tahun 1315. Tetapi ternyata sekarang enggak, karena ternyata jauh lebih awal terjadinya. Nah, sekarang mereka dikejutkan, ternyata penjelasan itu adalah karena explosion, yaitu suatu cataclysmic volcano yang sudah meletus seabad sebelumnya. Ya, jadi 1250-an, ya. Dan ini terjadinya ribuan mile di daerah tropis, dan ini menyebabkan banyak sekali kerusuhan atau apapun di Britain, yaitu di Inggris ya, di abad pertengahan. Nah, bukti-bukti ilmiah ini termasuk radiocarbon dating dari tulang. Jadi tulang itu di carbon dating, dan data-data geologis across the globe menunjukkan bahwa terjadi fatalitas massa ini, mass fatalities ini di abad ke-13, ya disebabkan oleh largest volcanic eruption kemungkinan di 10.000 tahun terakhir. Jadi yang paling gede di 10.000 tahun terakhir gitu. Nah, lucunya juga ada tulisan-tulisan dari ini gitu, dari biara dan yang lain ya. Kematian massal ini itu menyebabkan banyak sekali kuburan-kuburan disebabkan itu, dan banyak sekali catatan-catatannya gitu, karena memang sudah ada percatatan. Nah, di tahun 1258, ya perhatikan 1258, setahun sesudah Samalas meletus ya, seorang pendeta atau rahib itu berbicara, melaporkan gitu ya. Saat itu memang gitu. Ada angin utara yang sangat kuat untuk beberapa bulan. Ya, kemudian ada kalau kita lihat benih-benih bunga dan lain-lain juga sudah mulai jarang ya, germnya dan lain-lain. Terus kemudian juga kemungkinan untuk musim panen juga jadi tidak yakin ya, karena memang ini jarang tumbuh gitu. Terus kemudian juga banyak sekali masyarakat miskin mati ya, dan kemudian mayatnya itu dikubur jadi bengkak-bengkak aja gitu, jadi nggak kekubur gitu ya. Nah, kemudian ini yang menyebabkan kemungkinan sakit ya, sakit karena mati, kemudian karena infeksi, takut infeksi dan lain-lain. Terus kalau kita lihat penyakit pes juga sangat luar biasa banyak. Terus khususnya menyerang masyarakat miskin di sini. Nah, di London sendiri itu diperkirakan ada 15.000 orang miskin yang mati di sininya. Di England kemungkinan juga bisa ribuan lagi mati. Saat itu London tuh dihuni 50.000 orang saat itu. Jadi bayangkan ya, sepertiganya mati gara-gara Samalas ya. Dan itu akhirnya ketahuan gitu. Itu karena Samalas. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan sekarang, penyakit juga ada, karena lingkungan juga berubah iklimnya kan. Harvest daerah untuk panen juga berkurang, tanaman-tanaman pada nggak jadi benih-benihnya gitu kan. Terus banyak masyarakat miskin, kematian dan lain. Itu bisa terjadi seperti kita melihatnya sekarang gitu kan. Pandemi sekarang kan di abad modern, ternyata gitu zaman-zaman. Nah, ini kan 1258 ya. 1257. Kalau saat itu di Indonesia, terutama di Jawa, saat itu sedang zaman kerajaan Singosari itu. Ya, si Kertanegara baru dikasih tahta dari ayahnya, dari Ranggawuni waktu itu. Tapi di sana zaman Henry ketiga, dan di situ banyak pemberontakan. Otomatis yang namanya begini itu akan menyebabkan social riot. Ya. Pasti ada social unrest gitu. Ya, habis itu. Kalau di Indonesia nggak ada catatannya Pak ya? Maksudnya contoh mungkin ada dari kayak cerita-cerita legenda gitu ya Pak, yang menunjukkan Samalas ini Pak tahun segitu. Ya, itu yang sebenarnya saya kemarin malam juga kebetulan saya punya buku terjemahannya Pak Raton ya. Karena Pak Raton kan menceritakan sejarah Singosari dan Majapahit ya. Bahkan mulai dari Ken Arok gitu. Mulai dari Ken Arok sampai ke Majapahit lah. Itu Pak Raton. Nggak saya temukan catatan tentang ada letusan gunung api dan lain-lain. Sebenarnya kalau di zaman Majapahit ditulis tuh, baik letusan gunung api, gempa itu ditulis di Palaraton, ya. Gunung api lumpur dan lain itu ditulis dengan jelas gitu. Bahkan disebutkan tahunnya dengan cara Surya Sengkala ya. Kan dulu kan pakai tahun kan Surya Sengkala kan kalau zaman Majapahit gitu. Nah, sayang saya tidak menemukan catatan itu pada zaman yang saya temukan, bahkan itu ditemukan Ranggawuni menyerahkan tahtanya ke anaknya. Terus si Ranggawuninya hanya sebagai penasihat. Nah, kemudian nanti Kertanegara naik sebagai Raja Singosari sesudah Ranggawuni wafat tahun 1268. Nah, jadi 1254 itu diserahkan tahtanya tuh ke anaknya tuh si Kertanegara kan. Nah, terus kan 1257 terjadi Samalas tuh. Hanya nggak ada tulisan di situ.
yang ada tulisannya di sumber yang lain tapi bukan di Palaraton. Kertanegara memindahkan ibu kota, ya, dari Kutaraja di Kediri, karena kan Ranggauni dan lain-lain kan itu bukan merebut, itu kan mengambil alih tahta kerajaan dari Kediri kan, Kertajaya itu kan, kemudian diambil sama Ranggauni, nah terus akhirnya mendirikan dinastinya Singosari kan. Nah, terus Kertanegara memindahkan ibu kota Singasari dari Kediri ke Singosari yang sekarang disebut, yaitu di Malang, kota Malang sekarang, gitu ya. Nah, di situ dijelaskan, saya nggak tahu apakah itu terjadi di 1258, di 1260, tapi pada saat Kertanegara naik tahta di 1268, ibu kota kerajaan sudah di Singasari, sudah di Malang, bukan di Kediri. Nah, apakah itu ada penyebab dari Samalas? Saya nggak tahu ya, karena nggak ada penjelasan lebih jauh. Tetapi yang jelas, gunung api Samalas itu sampai terlempar ke Gunung Merapi. Jadi di Gunung Merapi itu ada abu vulkanik, tapi bukan dari Merapinya, tapi dari Samalas. Karena ada beberapa kawan dari Badan Geologi ya, yang ambil PhD-nya di Merapi, dia menemukan satu dating umur 1257 tapi di Merapi. Jadi itu jarak Merapi dengan Samalasun 660 km. Itu titik terjauhnya gitu. Pasti yang namanya Singosari maupun Kediri pasti kena. Tapi nggak ada catatannya. Justru catatannya adanya di Lomboknya sendiri kan yang saya sebut tadi sebagai babat Lombok. Nah, tetapi babat Lombok sendiri seperti Palaraton itu dibikinnya bukan di time of explosion, pasti enggak lah ya. Siapa yang mau nulis cerita itu tentang kejadian gunung api kalau pas di tahunnya? Babat Lombok atau babat Sembalun itu ditulis tahun 1500-an. Itu mirip dengan angka tahunnya Palaraton. Kan itu juga tahun sekitar itu. Nah, itu di situ ditulis banget itu di Palaraton itu, di babat Samalas itu. Dan itu justru yang membuat para peneliti yakin bahwa memang Gunung Samalas. Dan di situ disebut gitu. Gunung Samalas runtuh, Gunung Rinjani longsor, di situ disebut dibikin itu. Tadi saya bacakan tuh pada saat di Natio itu ya, salah satu babatnya. Bahkan oleh kawan dari National Geographic disebutkan pupuh berapa. Karena dia pernah melihat pupuhnya itu dari daun lontar kan disimpan di museum negeri di sana di Lombok sana. Nah, di Jawanya sendiri nggak ada catatan. Mungkin ada, hanya mungkin nggak entah di babat apa gitu ya. Tetapi kan di Jawa kan saat itu hanya efeknya aja gitu. Nah, yang jelas kondisi sesudah itu ada yang namanya babat Suwung. Babat Suwung itu salah satu babat juga di Lombok yang menjelaskan kejadian vulkanik itu. Kenapa disebut babat Suwung? Suwung itu kan kosong kan artinya kan. Nah, jadi saat itu Lombok, Bali, Sumbawa mungkin 20 tahunan, 30 tahunan sesudah kejadian Gunung Api Samalas itu kosong. Ya. Jadi nggak ramai lagi lah. Jadi kayak nggak ada kehidupan gitu. Nah, itu yang menyebabkan Kertanegara karena Kertanegara kan salah satu raja yang mulai ekspansi kan. Dia pergi ke Pamalayu, ekspedisi Pamalayu ke Jambi, termasuk dia menaklukkan Bali, menaklukkan Nusa Tenggara gitu, yang kemudian nanti diteruskan oleh Majapahit kan, oleh Hayam Wuruk kan. Itu sebenarnya cikal bakalnya kan dari Kertanegara ya. Nah, dia gampang tuh, dia menundukkan Bali, Lombok, Sumbawa tuh gampang gitu. Karena Suwung gitu, karena nggak ada orang. Kayak gitu. Itu kira-kira, Matt. Tapi untuk efeknya mungkin berbeda nggak, Pak? Misalnya ke yang daerah tropis sama yang subtropis, misalnya kayaknya efeknya misalnya jauh lebih besar kalau di tropis itu lebih cepat recover-nya atau gimana? Udah, dia mau tidur yuk, sholat Isya. Ya jelas, Matt. Pasti akan berbeda gitu ya. Di daerah-daerah yang 4 musim itu pasti akan lebih menderita ya kalau memang tidak ada solar radiation kan. Makanya itu kalau kita lihat korban itu justru ratusan ribunya tuh di sana gitu. Nah, kalau di daerah tropis memang itu efek vulkaniknya langsung ya. Dan kelaparan karena tanah-tanah rusak, sawah-sawah rusak, mahal segala macam itu banyak menimbulkan korban kelaparan. Tapi yang namanya global efeknya, disasternya lebih ke negara-negara dingin gitu ya. Karena kan kalau di daerah kayak tropis ini juga sempat terus gini, yang namanya model sirkulasi atmosfer itu kan akan ketariknya ke sana, ke daerah subtropis dan daerah sedangnya sana, atau daerah dinginnya. Sumbernya memang dari tropis, tapi dia akan keluar dan dia mengalir ke daerah hemisfer utara dan selatan ya, gitu ya. Jadi akibatnya memang kalau dari sisi paleoklimat itu lebih gampang recover di sini. Tapi penyebab yang lainnya mungkin karena langsung kena vulkanismenya di Indonesianya, ya, dia di Jawanya gitu. Kira-kira gitu. Pak Wang, mohon maaf, Pak Wang. Pak Wang, maaf, ini masalah waktu. Ini waktu sudah hampir 1 malam nih, Pak. Hampir 1 malam ya? Nggak terasa ya?
Udah jam 1 malam lagi. Jadi itu officialnya jam 10 kalau ada yang mau itu sih. Karena kalau pawang dongeng itu memang nggak akan ini sih, tidak akan pernah cukup. Nah, paling ini beberapa slide lagi nih, Den, ya. Boleh, Pak. Oke, ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana juga efek Samalasu di Oceania gitu ya, di Oceania. Karena Oceania kan di daerah tropis, tapi juga sama gitu. Terjadi perubahan global sea level, ya. Sea level berubah. Nah, akibatnya di sana disebutkan ada penelitian terjadi banyak migrasi, ya banyak migrasi manusia pindah gitu. Termasuk dari Pulau Pasca pindah ke pulau-pulau yang lain. Nah, ternyata yang menarik juga penghunian Selandia Baru itu terjadinya justru di sini gitu. Ya, 1230 sampai 1280 gitu. Penghunian Selandia Baru itu. Jadi artinya itu dipicu juga gitu. Ya, dipicu juga oleh Samalas gitu. Karena memang Samalasnya mengubah fluktuasi muka laut kan. Kalau kawan-kawan tadi kan lihat di grafik itu kan banyak sekali polar cap kan. Banyak sekali rafting ice raft gitu. Akibatnya itu kan dari mana? Itu kan datangnya dari muka laut juga gitu. Makanya muka laut dia drop. Muka laut ngedrop karena banyak es yang terjadi gitu. Nah, muka laut ngedrop itu juga akan berpengaruh terhadap pulau-pulau vulkanik, pulau-pulau oceanik kan. Nah, itu terjadi di pulau-pulau Oceania seperti Hawaii, bukan Hawaii ya, Pulau Pasca, Guam, Fiji dan lain-lain gitu. Ya. Nah, terus otomatis juga banyak pemberontakan revolusi kayak gini lah. Kalau susah makan, kelaparan pasti itu ikutannya itu ya social unrest kan. Nah, itu juga terjadi gitu. Ya. Nah, terus ini yang Tambora nih. Sama, Tambora kalau kawan-kawan lihat, di sini juga sulfat concentration di sini ya. Nah, ini nih. Ini Tambora eruption. Di sini kan kalau kita lihat, oh ini muncul nih. Muncul ada sulfat, ada full sulfat, ini ada sulfat concentration. Tapi intinya sama lah ya. Sama aja dengan Toba, dengan Tambora, dengan Samalas, dengan Toba juga sama. Efeknya sama. Gara-gara ada ini, otomatis naik semua gitu. Nah, ini cerita tentang, banyak kalau Tambora kan sudah kita pernah bahas ya. Efek-efek, banyak sekali efek-efeknya itu sampai kemana-mana gitu kan. Yang menarik bahkan sampai terjadinya cerita Frankenstein kan. Kenapa Frankenstein cerita? Ya memang suasana di Eropa saat itu gloomy gitu kan. Ya, tidak ada matahari, tidak ada ini, tidak ada itu. Suasananya kayak malam gitu kan. Itu menceritakan, oh ini kayak suasana horor gitu kan. Akhirnya timbullah cerita Frankenstein kan. Sampai ke sana gitu ceritanya itu. Nah, kalau ini kan hanya grafik menunjukkan hari-hari panen itu turun semua gitu. Kalau kawan-kawan lihat ini di 1817, 1815, 1817 itu hari panen turun semua gitu. Dari biasanya berapa? Ini rata-rata mungkin 160 hari setahun, hanya tinggal setengahnya gitu. Ya, hanya tinggal setengahnya. Ya otomatis makanan kurang kan. Makanan kurang padahal perut harus terus diisi. Ya udah kelaparan akhirnya kan. Ini sama juga, ini hanya menunjukkan harga gandum naik semua kan. Coba kawan-kawan lihat. 1819 segini harga gandum langsung naik tahun berikutnya. Ini malah naik gitu, makin gila di sini kan. Makin gila akhirnya resilient recover lagi di sini. Nah, ini butuh 5 tahun sendiri gitu, hampir 5 tahun sendiri kan, untuk dia bisa jadi normal lagi gitu, ya. Ternyata itu penyebabnya adalah si Tambora gitu. Nah, ini cerita tentang sekarang nih, ini yang beberapa slide terakhir ya. Bayangkan gitu, ini gunung api yang sekarang ada di Indonesia, yang aktif ya. Terus ini yang di plot-plot garis ini adalah garis-garis penerbangan. Nah, garis penerbangan, kemudian ada juga kapal laut gitu. Nah, bayangkan ya, kalau terjadi yang kayak Tambora atau Samalas atau Krakatau gitu ya, di posisi sekarang luar biasa kan. Bisa kayak apa gitu kan ininya, efeknya ya. Nah, ada penelitian dari Welly et al. Tahun 2015, dia mengklasifikasikan gunung atas bentuknya. Nah, ini hasilnya nih. Ini akan bercerita tentang potensi ledakan masa depan kayak gini. Ya, ini hasil petanya kayak gini. Saya dibagi menjadi 5 tipe gunung. Nah, dia berdasarkan pembelajaran dari remote sensing. Nah, ini nih. Jadi dibagi menjadi 5. Gunung itu ada yang pertama open fan stratovolcano. Ini contohnya Gunung Mayon di Filipina ya. Itu open fan. Jadi dia fan-nya itu si kawahnya itu kebuka. Nggak ada yang ngalangin dia. Itu open fan. Nah, terus ada yang semi plug. Jadi yang ketutup sebagian si kubahnya itu, si ininya itu, ya, ketutup sebagian. Nah, ini benar-benar ketutup nih, well plug. Contohnya Pinatubo yang meletus hebat tahun 91 kan. Well plug stratovolcano Pinatubo di sininya. Nah, ini semi plug Gunung Gede contohnya nih. Ya, ini tertutup sebagian Gunung Gede. Nah, ini yang kaldera yang gede nih, Tambora atau yang besar Toba gitu.
Ya, kalau yang namanya open fat kayak gunungnya kayak gini ya modelnya, terbuka. Kalau yang semi plug sebagian ada yang ketutup, sebagian ada yang kebuka kayak gini kan. Nah ini kalau yang well plug ini ketutup semua gitu. Jadi ininya lubang itu ketutup kayak gini, kayak Pinatubo. Nah berdasarkan ini semua, lalu lalu gunung-gunung itu diklasifikasikan nih. Gunung yang ini ya diklasifikasikan menjadi 5 kelas tadi. Nah ini nih, ya. Nah ini kawan-kawan bisa lihat nih ya. Contohnya di sini ada yang large caldera yang merah-merah nih. Jadi ada large caldera di sini ditemukan, karena itu data penelitian dari remote sensing ya. Ada caldera di sini yang merah-merah ini gunung-gunungnya. Terus yang well plugged stratovolcano yang ketutup itu yang warnanya orange. Nah ini contohnya nih. Nah ini contohnya orange. Nah ini yang semi plug ketutup sebagian. Nah yang hijau itu open fat. Yang open fat gitu kan. Large caldera ada 2 tadi ya. Open fat ini yang hijau nggak ada ya. Nah ini satu aja nih. Ini contohnya si Merapi nih ya. Ini mungkin Merapi nih, open. Oke, nah ini terus beberapa yang di daerah Sangir gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana untuk ke depannya gitu. Gunung-gunung api ini bagaimana buat ke depannya. Yang mana yang lebih banyak akan menyebabkan gunung api yang besar gitu ya, meletus yang gede. Nah, hasil penelitiannya ada begini. Ini kesimpulannya dari publikasi yang sama dari Welly, itu ada di Bulletin Volcanology ya. Jadi VI 3 atau 4 itu certain to occur someplace di region di next decade. Jadi di 10 tahun ini kan penelitian 2015. Jadi sampai ke 2025 nanti, di Southeast Asia, ini kan penelitian Southeast Asia, akan ada gunung api yang meletus dengan VI 3-4 di next decade. Ya. Kemudian kalau yang probability-nya sampai ke 5, ya, jadi ini 100% gitu. Jadi pasti terjadi gini. Ya. Certain to occur di sininya. Ya. Terus kalau misalnya yang VI 5 di periode yang sama 10 tahun ke depan, itu sekitar 60% kemungkinan terjadinya. Lumayan gede ya, 60% ya. Itu di VI 5 gitu. Di VI 5. Nah, tetapi letusan-letusan yang gede, yang besar, lebih dari 5, jadi 6, 7, 8 tuh kemungkinan far less likely to occur. Kemungkinan kecil akan terjadi. Ya, akan terjadi tapi di periode decade, di periode 10 tahun yang akan datang. Nah, coba kalau kita lihat yang lain. Misalnya yang VI 6 nih. VI 6, yang mirip dengan Pinatubo ya. Pinatubo kan 6, Krakatau juga 6 gitu. Itu mungkin kira-kira 12% lah kemungkinannya. 12% di decade, di 10 tahun yang akan datang. Ya. Tetapi kalau misalnya yang VI 7 yang kayak Tambora, kayak Samalas, itu bukan decade lagi tapi century. Dan jadi di 100 tahun yang akan datang, yang kemungkinan kita punya mirip Samalas dan Tambora, itu persentasenya hanya 12%. Ya, jadi 12% di dalam 100 tahun yang akan datang kemungkinan terjadinya. Nah, kalau yang 8 yang mirip-mirip dengan Toba, ya, itu kemungkinan juga kecil, hanya 6% di dalam 1000 tahun. Gitu ya, itu hasil penelitian tuh. Ya, hasil penelitian. Jadi kalau ditanya, Pak, yang kira-kira mirip Toba, kira-kira berapa kemungkinannya? Saya akan jawab berdasarkan penelitian ini ya, Welly ini. Karena saya kan nggak meneliti sendiri kan, ini kan sudah ada penelitian. Saya akan sebutkan, 6% dalam 1000 tahun yang akan datang. Pak, kalau yang kemungkinan mirip-mirip dengan Tambora dan Samalas, kira-kira berapa? Ya saya akan bilang 12% dalam 100 tahun. Gitu ya. Tapi kalau yang VI 3 dan 4 pasti terjadi nih dalam 1 tahun. Ya. Yang kemarin yang namanya Krakatau, anak Krakatau meletus April kemarin itu skalanya sekitar 2. Ya, 2 atau 3 lah. Maksimum 3. Tapi itu kemungkinan 2. Itu pun tinggi kolomnya kan hanya di bawah 1 km kan. Itu kawan-kawan ya. Kemudian mana yang open fat stratocone yang paling gampang itu, ya, kalau dari tipenya, yang open fan, jadi yang gunung api yang kebuka, dengan yang semi plug itu lebih sering terjadi, tapi kurang eksplosif. Dibandingkan yang well plug stratocone, itu lebih jarang terjadi, tapi sekali terjadi bisa bikin yang gede gitu ya. Oke. Nah, saya pikir yang terakhir nih, ini hanya efek gunung api saja di zaman sekarang. Ya, kawan-kawan bisa lihat ya, kalau gunung apinya meletus, ini adalah ruangan waktu nih. Ini jarak dari gunung api, ini dalam kilometer, 10 km, 200, 100 km, 1000 km, 10.000 km. Nah, coba kawan-kawan lihat ya. Kita ambil contoh ini aja, si anak Krakatau kemarin. Meletus, langsung terjadi tsunami dalam waktu berapa jam kan? Nggak nyampe sejam kan? Nah, itu juga hanya 10, mungkin hanya 10 km atau sampai 100 km gitu. Awan panasnya bisa terjadi di jarak 10 km. Jadi kalau misalnya
ada desa di jarak 20 km itu aman lah, aman dari awan panas ya. Karena banyak kejadian awan panas itu maksimum hanya 10 km. Jadi kalau misalnya ada desa di sini nggak akan kena, walaupun itu dari gunung yang gede, ya. Kecuali gunung itu kasusnya Gunung Merapi misalnya ya. Tapi kalau gunung gede ya pasti kena juga gitu kan. Nah kemudian asfalnya, jatuhan abunya bisa berbulan-bulan, nah otomatis pasti akan mempengaruhi ini kan pesawat terbang kalau berbulan-bulan karena nggak turun kan kalau dia misalnya tinggi abu vulkaniknya gitu ya. Terus dia jatuh ke sini dan lain-lain. Terus kalau misalnya sudah tahunan itu climate effect yang kemarin yang dari awal kita diskusikan. Ya, climate effect-nya bisa sampai tahunan dan jarak jangkauannya jauh banget gitu. Ya sampai lebih dari 10.000 km. Seperti ini aja, seperti kita punya gunung-gunung di Indonesia tapi efeknya sampai ke Eropa, Amerika Utara kan itu kan jaraknya bisa ribuan kilometer. Baik, kira-kira itu aja kawan-kawan ya. Diskusi lebih detail dan lanjut ya. Mudah-mudahan cukup memberikan pengetahuan baru ya kalau buat kawan-kawan yang baru mengetahui. Oke, Den, kira-kira gitu. Oke, saya stop share ya. Terima kasih, Pak. Pesan dulu dong, teman-teman. Pesan dulu dong. Makasih, Aduh, Pak. ini. Kasih Pak. Ini kalau nggak diberhentiin mah sampai subuh ini mah. Kalau berhenti sampai subuh. Oke, teman-teman semuanya ya. Ada ini juga ada Mas Toro ya, Mas Toro. Mas Toro tuh visit terus tapi belum pernah ini muncul. Saya pendengar aja Kang, tapi sudah terima kasih banyak. Oh, siap. Ya, yang penting bisa manfaat Mas Toro. Ya, terima kasih Mbak. Yuk. Oke, teman-teman ini ada sedikit pengumuman dulu nih buat nanti pertemuan berikutnya, yaitu nanti pada hari Jumat tanggal 1 Mei, yaitu nanti ada Marina, ada Marina sini? Nggak ada. Ada ya? Tidur. Oh, nggak ada. Ya. Jadi nanti, wah, udah tidur. Tidur. Nanti Marina akan menyampaikan tentang ini ya, kearifan budaya di Flores, tepatnya itu di Manggarai Barat. Jadi nanti tanggal 1 Mei atau dari Jumat siang ya setelah Jumatan seperti itu kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maka Kang Aris ada pengumuman lagi Kang Aris? Pak Fajar, kumaha ada yang mau di ini dulu komen atau apa? Fajar. Fajar. Tidur kemarin. Kopi lah di kopi Fajar, ada yang mau di ini nggak? Sambil Ada yang mau kopi. dikomenin apa gimana? Gue deh. Ya, makasih Pak Awang. Jadi super vulkano ini mungkin lebih didefinisikan dari letusannya ya Pak ya. Jadi letusannya yang hebat.